Hamen, ini kue bulan, buatanku sendiri, rasanya enak. Bibi, ini kue bulan, buatanku. Gak mau, gak mau. Hari bulan sudah mau tiba, belilah sedikit untuk di rumah. Gak mau. Aku nggak apa-apa. Aku nggak boleh nangis. Aku harus semangat. Siapa yang kasih kau uang bulan ke sini? Semua kue ini akan disita. Hamen, kumohon kasih aku satu kesempatan lagi. Aku harus jual kue bulan ini. Baru bisa beli obat buat ayahku. Nantinya aku nggak akan jualan lagi. Nggak bisa. Semua kue ini mau disita. Lalu kalian ikut kami. Paman, kasih kami satu kesempatan lagi. Kue ini, kubuat dengan susah payah di akhir pekan. Kasih kesempatan lagi. Anda harus jualan di sini. Jangan banyak bicara. Cepat. Cepat. Cepat sedikit. Diana, Kalau jualan di jalan itu, bisa mengaruhi lalu lintas. Dan keamanan. Sekarang aku denda kau. Nantinya kau jualan di sini. Kue bulan hari ini akan kami sita semua. Kau cepat pulang dan rayakan hari bulan sama ayahmu. Paham? Makasih, Paman. Makasih semuanya. Grup Firdaus. Masih belum ada kabar dari anak. Bu Mirna. Hilang di kota, tapi kota Toro terlalu luas. Kasih kami beberapa hari lagi. Aku menghabiskan banyak uang, pekerjakan banyak orang, bahkan suruh kau jadi manager. Khusus untuk cari anakku. Hasilnya, sudah 10 tahun, kau masih juga nggak berhasil menemukan dia. Jadi tandanya kau ini? Industry keluarga. Sebesar grup Firdaus ini, cuma menunggu kepulangannya untuk jadi penerus. Kalau kalian nggak bisa menemukan dia, siapa yang akan mewarisi kekayaan yang kemungkinan ini? Bu Mirna, tenang saja. Saya akan mengerahkan semua orang yang ada di perusahaan untuk mencari tuanmu. Satu bulan. Bawa pulang tuan muda. Kalau nggak, enyah kalian semua dari sini. Cari tuan muda. Cari tuan muda. Ayah, hari ini aku belajar puisi. Aku bacakan ya. Lagu Nelayan, penulis, Citrozenal. Di Gunung Sinai, Bongo Putih terbang. Bunga persik bermekaran, ikan gurame berenang di aliran air. Topi bambu hijau. Jubah hijau. Angin berembus, hujan gerimis. Nggak perlu pulang. Ayah, aku sudah menabung sekitar 12 juta. Tinggal menabung 48 juta lagi. Aku bisa belikan ayah obat yang baru.
Ayah harus sembuh ya. Diana, lagi suapin ayahmu ya. Selamat hak bulan. Makasih Paman. Sama-sama. Begini, kami sudah melakukan riset. Sekalipun ayah dikasih obat baru, dia belum tentu bisa bangun lagi. Lebih baik menyerah saja. Kau masih kecil, perlu uang untuk melanjutkan hidupmu. Kalau enggak, bagaimana masa depan? Makasih Paman. Tapi, aku sudah nggak punya ibu. Aku nggak bisa kehilangan ayahku juga. Ibu, jangan pergi, jangan tinggalkan aku, sama ayah. Lepaskan tanganku. Ayahmu itu nggak guna. Kau cuma membuat buruk saja. Kalau aku ikut kalian, aku nggak akan bisa jadi istri orang kaya. Lepas. Diana, awas. Ayah. 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 Diana, besok aku sudah bisa keluar rumah sakit. Biasanya kau bantu aku menuangkan air dan kasih obat. Kau memang anak yang baik. Ambil uang ini sebagai tanda. Terima kasihku. Diana, berkat kau yang tekan bel waktu itu, aku jadi selamat. Makasih ya, ini ada uang 2 juta, pakai ini untuk pengobatan ayahmu. Makasih ya, ambil saja. Anak baik. Kak, ini uang yang kutabung. Aku kasih kau. Ambil ya. Makasih, ya. Anak manis, ini ada uang 10 juta. Semoga bisa bantu kalian berdua. Tapi, Paman Heru simpan saja uang ini. Aku nggak bisa terima. Pengobatanmu perlu lebih banyak uang. Diana, kanker paman, sudah di stadium akhir. Paman sudah nggak mau berobat. Uang ini untukmu saja. Semoga ayahmu bisa segera bangun dan kumpul lagi sama kau. Nurut saja ya, ambil uang ini. Makasih semuanya. Kalian sungguh baik sama aku. Sama-sama. Terima kasih kembali. Sama-sama. Diana. Awalnya aku mau kau simpan uangmu untuk masa depanmu. Tapi kau bagi juga tadi. Uang 40 juta ini buatmu saja. 40 juta. Dokter, uang ini terlalu banyak. Aku nggak bisa terima. Ini bukan dariku, dari kakekmu. Terima saja. Dari kakekku? Mana mungkin? Kakek, tolong pinjamkan aku uang. Aku perlu uang 60 juta untuk beli obat baru buat ayahku. Mulai lagi. Hanya sekarang juga. Ada dan tiadanya ayahmu itu bukan urusan. Dasar pembawa rugi. Kau nggak diterima di sini. Cepat pergi. Benar. Kakekmu jual peti matinya untuk kumpulkan uang buatmu. Dia khusus suruh aku. Nggak boleh kasih tahu kau. Tapi aku rasa kau harus tahu kebenarannya. Sebelumnya, tiap biaya berobat ayahmu sudah mau habis. Selalu ada orang baik yang bayar buat dia. Orang baik itu sebenarnya kakekmu sendiri. Demi mengumpulkan uang ini, di umurnya yang sudah lanjut, kakekmu kerja banting tulang, sampai pinggangnya mau patah. Sekarang aku kasih ayahmu obat baru. Sesudah itu, bawa ayahmu berkunjung ke rumah kakekmu ya. Makasih, Paman. Sama-sama. Anakku. Di mana kau sebenarnya? Ibu sudah carry kau begitu lama. Kenapa masih belum muncul juga? Masak. Bu Mirna, tenang saja. Tuan muda pasti akan ditemukan. Gula darahmu rendah. Makan kue bulan dulu. Kue bulan? Sekarang sudah hari bulan lagi? Hari kumpul keluarga. Kapan aku bisa kumpul lagi? Sama putraku. Bawa pergi saja. Aku nggak nafsu makan. Kalau nggak makan, Anda bisa pingsan. Makanlah sedikit saja.
Rasa ini. Benar, rasa ini. Rasanya sama persis. Sama kue bulan rasa bunga yang kubuat sama anakku waktu kecil. Anakku kembali. Jihan, dari mana kau dapat kue bulan ini? Cepat bawa aku ke sana. Ini. Didistribusikan pemerintah ke pedagang dalam negeri. Aku coba, dan rasanya cukup enak. Jadi aku bawa untuk Anda makan. Cepat, cepat telepon mereka. Tanya mereka, dari mana kue bulan ini berasal. Sekarang juga. Baik. Rumah sakit. Mana orangnya? Mana? Kalian cari siapa? Anak kecil yang Jual kue bulan rasa bunga. Hari ini hari bulan. Diana bawa ayahnya ke rumah Joko. Ayahnya. Putraku sudah punya anak. cepat, cepat, siapkan mobil. Kita ke rumah Joko. Helen. Sudah kubilang berkali-kali, jangan langsung angkut barang terlalu banyak. Nggak pernah mau dengar. Lihat sekarang, pinggangmu sudah mau patahkan? Aku mau dapat uang lebih banyak. Dengan begitu, anak itu nggak perlu tiap hari jualan kue bulan. Banyak kendaraan lalu lalang, walang di jalanan terlalu bahaya. Selain itu, kau juga sayangkan sama anak itu? Kalau nggak, bagaimana mungkin kau kumpulkan gaji sebanyak total? Bagaimanapun juga, hari ini nggak boleh keluar. Istirahat di rumah. Nggak bisa. Sebentar lagi, aku harus ikut bongkar barang lagi. Hari ini hari bulan. Bos mau kasih tambahan 200.000. 200.000. Cukup untuk tambahan anak itu selama 2 hari. Take it. Maaf. Anak bawa Wiki. Mau minta uang lagi. Ku kasih tahu ya, gak ada uang spesial pun buatmu. Super pergi dari sini. Ku kasih tahu saja, kalian gak diterima di sini, pergi sekarang juga. Jangan menghalangi pandangan. Hekek, makasih banyak. Ternyata orang baik hati yang selama ini bantu kami secara diam-diam. Itu kakek. Aku yang salah menilai kakek dan nenek. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku takut kalian pinjam uang kemana-mana dan membuatku malu. Sejak awal, aku gak pernah anggap kalian sebagai keluarga. Pergi cepat pergi. Kalau kakek nggak pernah anggap kami sebagai keluarga, kakek nggak mungkin jual peti mati kesayangan kakek. Kakao. Mereka time. Yana, kalian cepat pergi. Mau kemana? Mau kemana? Ibu, jangan. Diana, jangan mendekat. Diana ini anak kandungmu. Kau jangan macam-macam. Pria tua bangka, tutup mulutmu. Beraninya kau pukul dia. Kamu juga diam, tua bangka. Jangan kira karena sudah membesarkanku bertahun-tahun. Kalian bisa maki aku. Kalian semua orang miskin. Gak pantas. Kalau bukan karena kalian dulunya begitu miskin dan gak bisa kasih aku hidup enak. Dari awal aku gak mungkin nikah sama si pria gak benar itu. Menyia-nyiakan masa mudaku saja. Kenapa pukul kakek dan nenek? Mereka itu orang tuamu. Di Shangjan, banyak mulut. Aku ini ibumu. Begini keramu. Bicara sama ibumu. Sekarang, belum saatnya. Jane. Dia ini anak kandungmu. Tahu sebelumnya kau nggak tanya kabar tentangnya, nggak masalah. Kenapa sekarang malah kau tampar? Putri kandungmu sendiri. Aku yang melahirkan dia. Aku bisa pukul semauku. Bisa maki semauku. Kalau mau ku cabut nyawanya, aku juga bisa. Kau. Si cacat ini. Masih hidup? Kukira si nggak guna ini. Sudah tiada sejak lama. Memang benar. Makin miskin. Makin susah binasanya. Dulu, ibu buang aku sama ayah.
Sampai buat ayah jadi seperti ini. Sekarang, ibu tampak takut. Ibu ini manusia bukan? Kedatanganku kali ini mau kasih kalian kabar baik. Diana, selama kamu mau tanda tangan kontrak pinjam uang ini, aku akan kasih uang 200 juta untuk masa tua ayahmu. Nggak boleh. Diana, ini bukan surat pinjaman. Setiap kali kau kesini, aku selalu suruh kau cepat pergi. Karena takut, kau dibohongi dan diculik sama mereka. Diana, anak ibumu sama Yonto, Yusuf Sutanto, mengidap leukemia. Mereka mau ambil sumsum tulang untuk menyelamatkan Yusuf. Kalau kau tanda tangan surat ini, mereka bisa menghabisi. Dasar tua bangka. Aku ini putri kandungku. Kau berjuang habis-habisan demi anak gak guna ini. Yanto itu cucu kandungmu. Dia ini calon penerus keluarga Cakra. Si Diana ini cuma anak yang bawa rugi bote keluarga. Kau nggak bisa membedakan yang mana yang lebih penting. Kau sudah buta ya. Jadi cacat. Sekarang kau mau ambil sumsum tulangku? Bisa-bisa ada ibu sekeji dirimu. KJ, kalian semua dengar baik-baik. Mertuaku, Manager Grup Firdaus. Sedangkan suamiku, Direktur Grup Firdaus. Anak-anak di keluarga mereka lahir dalam kemewahan. Sebuah kehormatan buat kau. Anak bawa rugi. Untuk menggantikan nyawa, Yanto. Jeng. Nggak usah banyak bicara lagi sama mereka. Rumah sakit masih menunggu donor sang. Kita langsung ikat saja dia. Dan bawa ke rumah sakit. Selama ada aku, nggak ada yang bisa sentuh Diana. Tua bangka. Aku tanya sekali lagi. Diana nggak sadar dan atau enggak? Enggak? Tua bangka. Aku masih memandangmu, jadi panggil kamu ayah. Aku nggak akan menghargaimu lagi. Kau bukan apa-apa. Jangan pukul lagi. Jane, dia ini ayah kandungmu. Kamenen, tahan dua tua bangka ini dan pukul mereka sampai habis. Aku mau bawa dia ke rumah sakit. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Jangan pukul kakek nenekku lagi. Kalau mau nggak dipukul lagi, bisa saja. Kau turuti aku dan ikut ke rumah sakit. Cepat. Aku mau ketemu anakku. Kendalikan lalu lintas segera. Buka jalan untuk Bumi Ina. Bocah kaparat, beraninya kau cicit aku. Bosan hidup ya? Anak gak tahu diri? Belajar yang gak? Sekarang juga, ikut kita ke rumah sakit. Aku nggak mau. Kalau aku nggak ada orang yang bisa rawat ayah. Kasih sayang yang begitu mendalam. Baiklah. Akan kukabulkan kasih sayang kalian berdua yang mendalam itu. Siapa yang berani menyinggung negara agama? Ayo tidak silakan di mana pun. Jangan sakiti ayahku. Kalau begitu kau saja. Ayah sudah sadar? Aku punya ayah lagi. Diana, ayah sudah bangun lagi. Kau sudah menderita selama beberapa tahun belakangan. Tapi, tenang saja. Mulai sekarang, ayah nggak akan biarkan siapapun menyakitimu. Ayah akan buat kau jadi anak yang paling bersinar dan paling bahagia di dunia.
ayah akan balas dendam sama mereka yang sudah mengusikmu. Yudi, kau itu cuma beban hidup. Kalaupun kau pengen, lalu bisa apa? 3 tahun lalu, kau benda nggak guna. 3 tahun kemudian, kau sama saja, tetap nggak guna. Kalau sejak awal kau punya kemampuan, mana mungkin aku meninggalkanmu? Lalu, apa akan kau bilang? Putriku yang paling bersinar. Dan paling bahagia? Sesungguhnya putri. Yang paling sampah, yang paling menjijikan. Kau sendiri yang bodoh. Gak bisa melihat jelas. Kau juga gak pantas hidup dalam kemul. Orang gak guna. Gak usah banyak bicara. Kalau kau paham kondisinya, cepat tanda tangani. Perjanjian donasi sukarela ini akan kami kasih 200 juta. Kalau masih gak mau juga, gak ada 200 juta. Anaknya pun akan kuculik. Lalu kau akan dipukuli. Sudah kubilang, nggak ada seorang pun Yang bisa menyakiti putri. terima ini. Kekal, nggak bisa sadar. Kaki dan badanku masih perlu 1 jam lagi untuk pulih. Ayah, melihat gaya bicaramu yang sombong itu, aku kira kau bisa sehebat apa. Ternyata, cuma orang gak guna yang gak mampu berdiri sendiri. Kita lihat, siapa yang halangan lebih keras, kau atau dia? Terima ini, Florenti. Bocah kaparat, beraninya gigit aku. Habis kau, Diana. Astalin, beraninya menyakiti putriku. Baiklah. Akan kuhabisi ayahmu. Di depan matamu, dasar bocah kaparat. Cukup, Yanto. Sekarang yang paling penting. Kita bawa anak ini ke rumah sakit untuk menyelamatkan Yusuf. Iya, benar. Bocah kaparat, cepat ikut aku. Jangan sentuh putriku. Kau pikir yang punya nyawa cuma Yusuf, sedangkan putriku ini? Gak? Dasar gak guna, berani dorong aku. Kau sudah bosan hidup, ya? Manusia nggak guna, lihat saja bagaimana kau binasa hari ini. Ayah, habis kau. Diana, bocah kaparat, kau harus tetap hidup. Aku mau kau lihat dengan mata kepalamu sendiri kepergian ayahmu. Biar kau sakit hati. Bocah kaparat, binasa kau. Diana. How? Diana? Diana, kau baik-baik saja? Diana. Habisi mereka semua, Hayat. Ya, kasih banyak 20 triliun. Suruh banyak daftar. Selamat datang kembali. 3 tahun. Setelah 3 tahun. Akhirnya kembali juga. Sebarkan ke semuanya. Odo Naga Dewa juga kembali. Segera menuju kota Tol. Untuk menyambut kembalinya memimpin hobi. Yudi. Baik. Ayah, aku baik-baik saja. Selama baik-baik saja, aku tenang. Beraninya pukul putriku. Akan kuhabisi. Keluarga Sutanto. Dasar nggak guna, beraninya mengancam kita. Akan kuhabisi kau. Hari ini juga. Berhenti. Apa? Apaan kalian ini? Dasar enak Astrid Allen. Aku suruh kau cari tuan muda. Kenapa malah kesini? Ayah. Untuk masalah sama singgah tahu diri ini, baru akan kucari tuan muda kalian itu. Bocah kaparat, cepat ikut aku. Yanto, Jane. Kenapa kau tampar aku? Apa ayah dan putrinya ini merusak pemandangan kalian? Akan kubereskan tutup mulut. Bu Mirna, si anak perempuan yang jual kue bulan rasa bunga itu. Cepat kasih tahu aku siapa yang mengajarimu. Cara buat kue bulan? Ayo. Ayahmu? Bulan?
Bu Mirna, Anda suka kue bulan yang seperti apa? Akan kami berikan untuk Anda. Benar itu, Bu Mirna. Yudi ini mantan suamiku. Diana ini putriku. Mohon maaf sebelumnya. Sungguh memalukan. Akan kubawa mereka pergi. Kenapa masih diam saja? Ayo ikut aku ke rumah sakit. Akatin Chow. Beraninya sentuh putraku dan cucuku. Bu Mirna, Apa maksud Anda? Anda bilang putra Anda itu. Yudi? Anakku. 10 tahun. Akhirnya ibu bisa menemukanmu. Selama ini, ibu yang salah. Membuatmu hidup menderita selama 10 tahun di luar sana. Kau Benar-benar ibuku? suka gotek bulan rasa buah. Kau alergi sama makanan lot. Golongan darahmu langka, rhesus negatif. Di telapak kakimu ada 7 tahi lalat. Waktu kecil, kau selalu bilang kau injak 7 bintang. Begitu sudah besar, kau akan butea sama ibu bangga. Abu, ini benar-benar ibu. Akhirnya aku menemukanmu. 10 tahun lalu, ibu yang salah membuatmu terpisah dariku. Yudi, tenang saja. Ibu akan menggantikan semua penderitaan yang kau alami selama ini. Ibu, selama beberapa tahun ini, aku nggak menderita. Sebaliknya, Diana lah yang menderita. Diana, sini. Sini Nenek lihat. Diana, anak manis. Nenek sudah dengar tentang kau. Di umurmu yang semuda ini, sambil sekolah, sambil kerja paruh waktu, juga merawat ayahmu. Selama 3 tahun ini, sudah terlalu banyak yang kau lalui. Ini salah nenek. Nenek bersalah sama kalian. Seandainya Nenek bisa menemukan kalian lebih awal. Sekarang, ayah juga sudah sadar lagi. Walaupun sebelumnya, aku menderita dan kesusahan. Itu semua terbayar pada akhirnya. Selain itu, selama 3 tahun ini, ada kakek dan nenek yang membantu diam-diam. Kalau enggak, aku enggak akan bisa bertahan dari dulu. Terima kasih. Selama 3 tahun ini, kalian merawat putra dan cucuku. Kalian menjaga mereka selama 3 tahun. Aku akan membayar kalian seumur hidup. Makan minum gak berkekurangan, hidup dalam berkecukupan. Lalu, mereka yang menyakiti putra dan cucuku. Aku juga akan membuat mereka membayarnya beratus-kali lipat. kalian berdua, pasangan berzina. Cepat berlutut dan terima hukuman. Bu Mirna, Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Anda ini? Ibu kandung Yudi, singgah guna ini. Ini nggak mungkin. Benar, Bu Mirna. Dia ini nggak bisa apa-apa. Mana mungkin dia punya ibu kaya seperti Anda? Anda pasti salah orang. Sayang. Yudi ini putraku. Diana ini cucuku. Aku gak mungkin salah. Yudi. Bukan. Pak Yudi. Saya yang salah mengenali Anda. Jangan nambah pusing sama orang kecil seperti kami. Tolong lepaskan. Femi. Bukannya tadi, kau sambang sekali. Waktu mengusik. Mau apa kau? Ini bayar. Karena menyiksa kedua mertuaku. Ini bayar. Karena menyiksa putriku. Ini bayar. Karena memandang rendah orang, yaitu diriku sendiri. Yudi. Kau sudah pupuk aku. Sekarang kami sudah pulih pergi kan? Sampai cing. Orang yang menyiksa putraku dan cucuku harus dipatahkan tangan dan kakinya sebagai peringatan. Bu Mirna, kau sudah punya tiba. Jadi seperti ini. Sepertinya sudah cukup. Kenapa? Kau masih melindungi putramu? Ini anakmu. Dia itu juga anakku. Kumohon ampuni anakku. Demi aku. Kau nggak ada artinya bagiku. Yanto, hari ini kau menyakiti anakku dan juga cucuku. Bahkan berniat menghabisi cucuku dengan mengambil sumsum tulangnya. Dia harus dihukum. Kalau kau berani halanginya, akan kuberi sel juga. Bu Mirna. Kau benar-benar nggak menganggapku di sini. Kalau kau berani menyentuh putraku, akan kuajak seluruh perusahaan di kota Toro untuk menyerang grup Hip. Kau nggak akan punya kesempatan ini. Siha. Umumkan secepatnya. Pecat Danu dan anaknya. Ungkapkan ke publik bukti. Danu melakukan penggelapan dana. Bagaimana kau bisa tahu? Grup Firdaus itu punyaku.
Kau pikir aku nggak tahu sama trikmu ini? Aku cuma menutup sebelah mata saja, males berurusan sama kau saja. Tapi hari ini, Yanto sudah menindas Yudi dan Diana, bahkan memukuli mereka sampai seperti ini. Aku tentu saja akan buat perhitungan untuk masalah ini sama kalian. Aku sudah minta maaf ke mereka. Dia juga sudah pukul kepalaku pakai botol. Kenapa masih gak mau melepaskan kau? Bu Mirna, aku gak bisa menekan penjara. Gak boleh bangkrut. Kalau enggak, cucuku yang di rumah sakit gak bisa diselamatkan. Kumohon, ampuni aku. Kalian saja gak peduli keselamatan cucuku. Lantas kenapa aku harus peduli sama cucu? Jane, kau mantan istri Yudi dan ibu kandung Diana. Cepat mohon belas kasihan. Kalau enggak, tamat sudah keluarga kita. Cepat sana. Yudi. Aku tahu ini semua salahku. Selama kau mau mengampuni keluarga Sutanto, aku janji akan rujuk sama kau. Bagaimana? Kumohon. Rujuk? Seandainya 3 tahun lalu kau nggak membuang aku dan Diana, jangankan grup Firdaus, seluruh kekuasaan di bumi ini bisa kukasih buat kau. Sayang sekali. Wawasanmu sendiri. Kau nggak tahu kemana harus berpihak. Kau buang suami dan anakmu. Hari yang kau cintai demi putramu. Kau rela mengorbankan Diana. Kau nggak pantas jadi istri orang dan jadi ibu. Terlebih lagi, nggak pantas rujuk sama aku. Yudi. Aku ibu kandungnya Diana. Selama 3 tahun ini, Diana sudah begitu menderita merawat kau. Kau juga melihat Diana. Gak punya kasih sayang seorang ibu. Kau rela Diana diajak orang lain dan hina-hina. Anak haram karena gak punya ibu. Yudi. Aku paham, ini semua salahku. Kumohon maafkan aku. Diana ini gak berdosa. Kita rujuk, ya. Kita kasih keluarga yang lengkap buat Diana. Aku nggak mau punya ibu sepertimu. Aku gak mau ibu sepertimu. Diana, aku ini ibu kandungmu. Bagaimana bisa kau bicara begini padaku? Sekarang kau sudah sukses. Jadi gak mau mengakui aku sebagai ibumu? Ibu kandung? Kau masih punya malu bilang kau ini ibu kandungku? 3 tahun lalu, kau buang aku sama ayahku. Bahkan kau dorong aku ke jalanan. Gak peduli sama keadaanku. 3 tahun kemudian, demi menyelamatkan putramu, kau paksa mau ambil sumsumku. Apa kau menganggap aku ini putramu? Hari ini, kalau bukan karena kedatangan nenek, ayah pasti sudah dihabisi sama kalian. Aku pun juga diculik sama kalian. Menurutmu, apa seorang ibu kandung bisa berbuat begini? Ayah, aku ini putri kandungmu. Tolong mohon belas kasih sama mereka. Ayah nggak tegar. Ya, aku meninggalkan. Yusuf juga cucu kandungmu. Kalau sampai keluarga Sutanto bantu, dan kami Yusuf penjok. Nggak ada biaya berobat buat Yusuf, dia cuma akan menunggu datangnya aja. Di rumah sakit. Ini, belum lama kalian menyiksa ayah kalian sebegitunya. Sekarang enak hati sekali, minta kami memaafkan kalian. Baiklah kalau begitu. Karena kalian begitu kecil, dan gak berbelas kasih. Maka jangan salahkan aku. Kenapa? Mau serang Bu Mirna? Kau pikir kau pantas? Sayang. Belum waktunya kau bicara. Kenapa? Mulai gila ya? Sudah buntu, kan? Kau tunggu. Orang paling kaya di kota Toro. Apanya yang luar biasa? Ku kasih tahu ya. Aku masih menghargaimu. Jadi kupanggil kau Bu Mirna. Kalau enggak menghormatimu, Kau itu bukan apa-apa. kau tahu enggak apa hubunganku sama Maya dari negara Dama? Dia itu sepupuku. Dia depannya. Kau bukan apa? Awalnya dia utang budi padaku. Aku enggak berniat mengungkit masalah ini. Tapi kalian yang memaksa. Kalian sudah keterlaluan. Aku mau telepon sekarang juga. Proyek ini nggak boleh sampai salah. Pak Chandra? Entah bagaimana. Aku harus berterima kasih sama kamu. Bagaimana kalau? Aku nggak akan termakan rayuanmu kalau kau mau berterima kasih. Kerjakan proyek ini baik-baik. Proyek ini khusus diselenggarakan untuk penyambutan pemimpin. Kalau sampai terjadi kesalahan, jangan harap kau akan dilepaskan sakit. Baik. Tapi kalau semua berjalan lancar, kau siap untuk sukses. Pak Chandra, tenang saja. Aku nggak akan buat kami dan pemimpin kecewa.
Kenapa, Kak? Cepat ke kota Toro sebentar. Mirna, si kaparat ini mengaku dirinya orang terkaya di kota Toro. Dia mau menghabisi keluarga Sutanto. Apa? Halo, Watson. Jelas-jelas aku baik sama dia. Aku segera pulang. Tengah kau? Kaki Maya sedang terlebih tahu. Kaki Maya itu orang terkaya di negara. Kau cuma orang terkaya di kota Toro. Kau nggak ada artinya di mata Kak Maya. Kak Maya cuma perlu bicara beberapa kata saja. Keluarga Chandra bisa langsung bangkrut. Kukasih kalian satu kesempatan terakhir. Semuanya berlutut dan mohon ampun. Lalu, suruh Diana tanda tangan perjanjian ini. Umina, aku ingat aku karena tidak berbuat baik supaya bisa ketemu di masa depan. Tapi kau nggak mau dengar. Sekarang aku cuma akan menyaksikan kau jatuh dalam kehancuran. Kalaupun aku harus menyerahkan seluruh kekuatan Blue Beetle, Aku tetap akan melindungi putra dan cucu. Banyak omong kau, kaparat. Kau saja nggak bisa melindungi dirimu sendiri. Kau mau melindungi siapa lagi? Beraninya kau bicara begitu sama ibu. putraku maju membelaku. Sungguh anak yang baik. Memang kenapa kalau aku bicara begini? Nantinya kalian akan belajar merangkak seperti anjing. Yudi, 3 tahun lalu, kau nggak ada gunanya. 3 tahun setelahnya, sekalipun ada Mirna, si wanita sombong ini, lantas bisa apa? Kau sama saja tetap gak berguna. Halo kau. Memang pria yang punya kemampuan, tunjukkan apa yang kau bisa lakukan. Cuma bisa sembunyi di pelukan ibumu saja. Apa kau? Anak manja? Kodok dalam tempurung. Sudah kubilang, aku berkuasa atas kekayaan di dunia ini. Menghancurkan kau dan keluarga Sutanto. Cuma urusan mengedipkan mata saja. Kau sehebat itu? Kalau begitu tunjukkan kehebatanmu dan siksa kami. Ayo. Baiklah. Kalian tunggu saja. Kasih tahu tuh. 3 raksasa ya. Kekuasaan. Bawa bendera nada. Beri penghormatan dalam 10 menit. Siapa yang tolong? Kira salah satu tolong? Bisa nggak suruh bawa bendera nugget? 3 raksasa. Sepertinya akan pecah. Kehancuran di kota Toro. Hari ini, keluarga Sutanto akan nyusul. Siap, Cage. Kasih tahu dunia. Memangnya siapa kau ini? Sepertinya selama 3 tahun. Jadi manusia vegetatif. Otakmu jadi idiot ya? Biarkan saja mereka pura-pura. Tunggu saja, kita lihat bagaimana Kak Maya membereskan mereka. Diana, Ayahmu yang gak guna. Dan wanita cerewet itu akan binasa hari ini. Kau cepat ikut aku. Jangan sentuh aku, Diana. Lepaskan cucuku. Kalau enggak, kupatahkan lenganmu. Wanita cerewet. Sebentar lagi Kak Maya akan detail. Kau saja nggak bisa melindungi dirimu. Untuk apa ikut campur masalah ini? Lepaskan dia. Lepaskan? Bukan cuma nggak mau melepaskan, aku juga mau pukul dia. Bagaimana? Tangkap mereka. Aku. Lepaskan aku. Kau siksa kukuku. Kau nggak melepaskan dia, bahkan kau tampar dia. Ingat kau sekarang. Wanita hila, beraninya tampar aku. Yanto, dia tampar aku. Saya tampar mukaku. Wanita tua bangka, bosan hidup ya? Patahkan kaki sama tangannya, lalu tendang keluar. Siapa yang berani sentuh adikku? Siapa yang berani sentuh adikku? Kak Maya. Akhirnya datang juga. Kalau telat sedikit saja, entah kita sudah. Dibuat cari apa sama mereka? Tadi ada diskusi kerjasama dengan Pak Chandra dari grup finansial Husada. Makanya lama, pemimpin Ordo Naga Dewa sudah kembali. Pak Chandra mau menyelenggarakan pesta penyambutan. Pak Chandra mempercayakanku untuk mengatur semua perihal acara penyambutan ini. Kak Maya, berarti kau bisa bertemu sama pemimpin Ordo Naga Dewa. Nantinya, jangan lupa kenal. Tenang saja. Kau ini, satu-satunya saudara laki-lakiku. Tentu saja aku akan bawa kalian ke pesta itu.
untuk menyaksikan betapa hebatnya pemimpin Ordo Naga Dewa itu. Kalian gak punya kesempatan lagi? Karena keluarga Sutanto gak akan bertahan sampai hari pesta penyambutan tiga datang. Kau pikir karena ibumu itu? Myrna, kau berhak bicara nggak sopan begitu depanku. Bicara yang sopan. Kau berani tampar sekretarku? Memang aku suruh kau bicara, nenek. Apa-apaan kau ini? Apa-apaan? Kau memanfaatkan ibumu yang terkaya di kota Toro untuk berbuat seenaknya sama adikku dan yang lainnya, kan? Hari ini aku akan kasih lihat. Apa itu kekayaan di atas segalanya? Akan ku kasih lihat. Ibumu nggak ada apa-apanya. Di hadapanku, Beraninya kau menghina itu. Aku nggak akan membiarkanmu begitu saja. Paman. Ya cerai. Kau belum pernah menikah lagi, kan? Ku dengar. Kau tertarik. Mana? Meski sudah cukup berumur, dia masih cukup handsome dan sawah. Biasanya di kantor, sangat dingin dan pendiam. Aku mau lihat sisi lain dari dirimu. Danu, beraninya kau bicara begitu. Bosan hidup ya? Hani. Kartu kredit platinum dari berbagai bank internasional. Di dalam setiap kartu ada 20 miliar. Kalau kau lepaskan sehelai baju, akan kukasih 20 miliar. Lepaskan. Beraninya kau menghina aku? Benar. Aku mau menghinamu pakai uang. 40 miliar. Cukup, kan? Myrna, kau ini sudah berumur. Sebuah kehormatan bagimu. Kalau diberi harga segini, jangan memalukan dirimu sendiri. Cepat lepas baju ini. Myrna ini. Wanita terkaya di kota Toro. Yang dah mau uang sekecil itu. Lantas kenapa kalau dia yang terkaya untuk Toro? Hari ini aku mau pakai uang untuk menghinanya. 200 miliar. Cukup, Pak. Total 200 miliar. Cukup enggak? Selalu. Wanita kapara. Beraninya menamparku? Aku. Kalau nggak percaya, aku cari orang sungai. Yang menggantungmu di ketiga 3 hari 3 malam. Aku bilang. Lapas sekeranji. Kalau nggak, aku suruh pamanku yang melepaskannya. Nantinya, harganya sudah nggak segini lagi. Dasar bajingan kalian tengah. Kalian bisa menghina cuma karena punya. Ayah. Kalau punya uang, bisa berbuat semaunya. Bukan cuma bisa beli harga diri kalian. Aku juga bisa beli nyawa kalian yang murah hati itu. Wanita Sirwe, sudah lihat kan? Ini baru namanya punya uang. Lapas beberapa baju saja. Dihargai 200 miliar. Sekarang Kak Maya juga. Berhubungan baik sama. Pak Chandra. Keluarga Sutanto sebentar lagi akan melambung tinggi. Benar sekali. Wanita tua, lebih baik kau cepat lepaskan bajumu. Kasih pamanku. Cuci mata sedikit. Biar anak dan cucumu juga lihat. Seperti apa rupamu sehari-hari. Oh, iya. Aku mau rekam. Dan kirim ke grup perusahaan Fire Mereka Laiha. Seperti apa rupa CEO mereka di balik penampilannya itu. Myrna, ku bilang lepas. Ya lepas. Setelah lepas semuanya. Merangkak di lantai. Seperti anjing dan berputar 2 kali. Fire mereka semua. Lihat. Kalian semua binatang. Aku akan buat kalian membayar semuanya. Ibumu saja bisa kuinjak-injak. Apalagi kau yang cuma duduk di kursi roda. Selain itu, aku punya pacangga yang kaku. Kau pikir aku akan takut? Kalian tunggu saja. Akan kusuruh Chandra membatalkan semua kerjasama. Batalkan kerjasama? Dasar nggak berguna. Sampai sekarang masih mau pura-pura? Memang kau pernah ketemu Pak Chandra? Kau tahu nggak Pak Chandra siapa? Dasar nggak guna. Kekuatan pemimpin belum pulih seluruhnya. Dia pasti dalam masalah. Dalam 3 menit, kita harus sampai di sana. Mengebut. Kalau kau petualang klub kau, wanita tua, Berani kau tampar aku? akan kubereskan kau hari ini. Jane, tenang dulu. Bicaralah baik-baik, jangan main tangan. Lepaskan aku, sebuah bangka. Bisa? Bisanya kau bela orang luar. Jane, jangan mengulangi kesalahanmu terus-menerus. Susah sekali binasanya. Akan kuhabisi kau hari ini. Ayah. Tua bangka, ini akibatnya kalian melawan kita.
Binasalah kau, tua bangka. Jeng. Dia ini ayah kandungmu. Lepaskan aku, wanita tua bangka. Jen. Dia ayah kandungmu. Has tahu. Hanya mengotori bajuku saja. Hari ini akan kuhabisi kau. Anila, ibu, berhenti. Nenek, jangan sentuhnya itu. Jane. Dia itu ibu kandungmu. Bagaimana bisa? Kau berbuat sekejam ini? Kau ini manusia bukan? Ibu kandung? Ibu kandung macam apa dia ini? Barusan waktu ku suruh bantu, kenapa dia nggak bantu? Kalau hari ini, kupukuli mereka sampai binasa, memang sudah sepantasnya. Cuma sekelompok tua bangka. Binasa ya, binasa saja. Kalian keterlaluan. Aku kasih 20 miliar. Untuk bayar nyawamu yang murahan itu. Cukup kan? Shane. Sejak awal ibumu sudah kurang sehat. Kalau dipukul lagi, dia bisa binasa. Ayo. Kalau mau marah, ke aku saja. Pukul aku. Baiklah. Kalau memang kau begitu mau dibinasakan, akan kukabulkan maumu. Total 40 miliar. Untuk beli 2 nyawa kalian ini. Dasar tua bangka bodoh. Masih berani bicara begitu? Coba bilang lagi. Coba bilang. Berhenti. Sudah lihat kan? Hakim adalah orang kaya yang sesungguhnya. Dia bersedia bayar 40 miliar untuk nyawa kalian berdua. Ini sebuah kehormatan buat kalian. Masih hidup juga? Cepat binasa kalian. Dengan kalian binasa, uang 40 miliar ini akan diwariskan ke aku. Anggap saja sebagai biaya ganti rugi buatku. Penjahat. Binasalah kalian? Binasa. Hei, tua bangka, kau masih mau menghalangi? Kupukul kau sampai binasa. Kupukul kau. Jangan pukul mereka lagi. Berhenti. Siapa? Kalau kau bisa berdiri, pantaslah apa? Anak kedua kau tetap. Yanto. Jangan mendekat. Semuanya jangan mendekat. Ku kasih tahu kalian. Sikat lepaskan muda. Kalau enggak, Yanto akan kuhabisi sekarang. Kenapa masih diam saja? Sikat lepaskan mereka. Besan, bertahanlah. Akan kubawa ke rumah sakit. Nenek, jangan buat aku takut. Nenek. Yudi. Diana ini anak baik. Demi kau seorang. Selama 3 tahun ini, dia sangat menderita. Kau harus jaga dia baik-baik. Pasti, Ibu. Aku pasti akan jaga dia. Baiklah. Kalau begitu, aku bisa tenang. Nenek, Harla, Ibu. Kacau, terjadi sesuatu. Aku bisa merasakan teriakan pemimpin yang penuh amarah. Kasih aku tangannya. Ibu nggak boleh pergi. Nggak boleh. Aku nggak akan biarkan itu terjadi. Masih bernafas. Jihan, cepat, bawa ke rumah sakit. Pakai segala cara untuk menyelamatkannya. Cepat, bawa dia ke rumah sakit. Bawa dia ke rumah sakit. Kau harus bertahan, Carla. Yudi. Kurang ajar. Kau beraninya mau menghabisiku? Akan kuhabisi kau dulu. Yudi, ayah. Yudi, ayah, Maya. Kalau kau berani menyakiti putraku sekali lagi, Aku akan pakai semua cara untuk menghabisi. Myrna, putramu mau menghabisi putraku. Barusan kami menghabisinya. Saya punya impas. Bagaimana? Sakit hati, kan? Kalau sakit hati, cepat lepas bajumu. Kasih aku cuci mata sedikit. Bisa jadi. Kepanakanku akan mengampuni nyawa anak itu. Binatang, hanya kau, hanya
Kalau begitu, kau tunggu kebinasaan putramu. Yanto, Habisi dia. Biarkan Mirna menyaksikannya. Benar. Habisi dia. Aku yang tanggung jawab. Kalau masih hidup juga, aku yang akan bayar lagi nyawanya. Yudi, ayah. Kumohon, jangan pukul dia lagi. Akan kusumbang sum-sum tulangku. Selama kalian melepaskan ayahku, nyawa pun rela ku kasih. Diana. Bukannya dari tadi. Sini. Tanda tangan. Diana, gak boleh. Bawahanku sudah mau sampai. Diana, kau nggak boleh tanda tangan. Mereka akan menghabisimu. Aku sudah berjuang habis-habisan untuk melihatmu pulih. Aku nggak bisa diam saja melihatmu dihabisi seperti ini. Aku nggak bisa kehilangan ayahku. Diana, nggak boleh. jangan banyak bicara. Cepat tanda tangan. Kalau masih nggak mau, akan kuhabisi dia. Akan ku tanda tangan. Diana, Anak pintar. Kanggawal. Antar Yudi menuju ajal. Kau. Aku sudah tanda tangan. Kenapa kau masih memukuli dia? Karena aku punya uang. Kalau aku lagi senang, aku mau pakai uang untuk bayar nyawa ayahmu. Siapa yang berani menentang? Sampa, bin Asakau. Ayah. Yudi. Hari ini aku akan buat kamu merasakan. Apa yang namanya? Rambut putih antar rambut hitam. Habis itu ya. Siapa yang berani serang dia? Siapa yang berani serang? Yudi, lihat Chen. Pak Chandra datang ke sini untuk membelaku. Apa masih ada gunanya? Ibumu yang katanya orang terkaya di Kota Toro? Tanpa. Tunggu setelah ku sambut Pak Chandra. Akan kuhabisi kalian semua. Pak Chandra, lepaskan mereka. Apa yang kalian lakukan di sini? Gak berbuat apa-apa. Kami cuma membersihkan sampah masyarakat saja. Orang kalangan rendah seperti mereka ini. Gak ada artinya. Lebih baik Anda menghindar dari sini. Aku takut. Yanto. Jane. Hak Chandra. Hak Chandra. Kenapa Anda tampar kami? Kalian gak tahu siapa dia? Dia cuma sampah yang gak berguna. Ibunya cuma orang terkaya di Kota Toro saja. Gak punya latar belakang apa-apa. Karena kami gak punya latar belakang. Jadi kalian bisa seenaknya menindas kita. Benar. Menindas kalian. Memangnya kenapa? Saya mengucapkan selamat atas kembalinya Pak Yudi. Selamat atas kembalinya, Pak Yudi. Selamat atas kembalinya, Pak Yudi. Tangkap empat orang ini. Lepaskan aku. Apa? Apa ini? Lepaskan aku. Pak Yudi, Yudi dipanggil Pak. Berarti dia punya kedudukan. Pak Chandra. Dia ini sampah yang gak berguna. Kau pasti salah orang. Bagaimana mungkin dia? Gak sopan. Beraninya kalian menghina Pak Yudi seperti ini. Identitas Pak Yudi lebih dari cukup untuk menghabisi kami. Hak Chandra, Yudi ini mantan suamiku. Dia itu nggak bisa apa-apa. Aku menikah sama dia bertahun-tahun. Dia nggak punya kemampuan apa-apa. Maka dari itu, aku memilih untuk meninggalkannya. Mirna ini wanita terkaya di Kota Toro. Yang belum lama dikenalnya. Yudi cuma bisa bergantung sama dia. Dia nggak mungkin seorang tokoh besar atau apapun itu. Anda pasti salah orang. Pasti salah. Benar, Pak Chandra, kalau dia memang punya keahlian. Mana mungkin dia bisa membiarkan putrinya merawat dirinya selama 3 tahun terakhir ini. Yudi, cepat kau kasih tahu Pak Chandra tujuanmu yang sebenarnya. Kalau enggak, begitu Pak Chandra tahu, kau enggak akan dibebaskan.
Tutup mulutmu. Ini bukan tempatmu membicarakan masalah. Selain itu, aku tahu jelas siapa itu Pak Yudi. Pak Yudi itu orang yang akan dipandang seumur hidup oleh kalian dan juga aku. Bagaimana mungkin? Barusan kau bilang, kalau punya uang, bisa seenaknya menginjak harga diri orang. Begitu punya uang, bahkan bisa beli nyawa orang lain. Chandra. Bagi semua. Kartu hitam dari Bank Internasional. Setiap kartunya berisi 200 miliar. Total ada 20 triliun. Hari ini, aku akan pakai uang ini untuk beli semua nyawa keluarga tetangga. Haka. Atau enggak cukup? Harimau enggak akan makan anaknya. Kau ibu kandung Diana. Kau tega mau mencelakakannya? Hari ini, aku akan ambil nyawamu dulu. Jangan, Yudi. Yudi. Aku salah. Kumohon, jangan tangan dia bersama sebagai suami istri. Maafkan aku. Yudi. Apa yang akan kau lakukan? Pukulan ini, untuk kau yang berani melukai ayahmu. Pukulan ini, untuk kau yang berani melukai ibumu. Kau tega menindas putri kita, memperlakukan mertuaku semena-mena. Aku benci kebusukanmu. Aku benci kesombongan kekuasaanmu. Yudi, kau benar-benar manusia nggak berperasaan. Aku ini ibu kandungnya Diana. Kau berani mematahkan tangan dan kakiku? Kau masih tahu kalau kau itu ibu kandung Diana? Kalau bukan, kau pasti sudah lama. Kak Myrna. Kak Myrna, cepat, tolong aku. Aku nggak mau tangan dan kakiku dipatahkan. Orang yang ingin kubasmi. Apa kau berani melindunginya? Apa kau akan melindunginya? Selanjutnya, giliran kalian. Bukannya kau suka membeli harga diri dan nyawa orang lain dengan uangmu? Bukankah kau tadi sombong sekali? Kau sedang bandingkan dengan orang lain, jika Apa uang sebanyak ini? Cukup untuk membeli nyawamu? Tuan Yudi, aku sadar aku sudah salah. Tuan Yudi, tolong maafkan aku. Aku bisa melayani Anda semua. Aku akan mengikuti perintah Anda, Tuan Yudi. Orang sepertimu, bahkan gak layak melayani Tuan Bi. Tuan Yudi, jika menurut Anda nggak layak, aku bisa kasih ganti rugi. Aku bisa jadi anjing Anda. Selama aku sebagai wanita kaya, pasti aku akan berguna bagi Anda. Kak Myrna, Apa yang membuatmu takut sama dia? Meskipun Yudi punya dukungan. Dari Chandra, lalu apa? Kak Firza akan tiba. Dan dia itu gubernur kota Toro. Di kota Toro, semua keputusan ada di tangannya. Sekalipun Chandra kaya, apa gunanya? Di kota Toro. Di depan Kak Firza. Dia nggak lebih dari seekor semut. Yudi, sanggup pikirkan mata-mata. Ada pepeta, beri orang ruang. Setelah kita bisa bertemu lagi dengan baik, aku nggak akan kasih dia kesempatan. Yudi, kalau kau benar-benar berani menyakiti Mirna, nanti ketika tidak tiba, jangankan Chandra, dia bahkan nggak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Betul, tepat sekali. Kak Firza itu gubernur kota Toro. Memiliki kekuasaan yang luar biasa. Dia berkuasa atas hidup Nancy Ward kota. Keahlian bela dirinya juga sangat tinggi. Sudah biasa membunuh tanpa ampun. Kalau kau berani membunuhku, Kakakku pasti nggak akan membiarkanmu hidup. Wah, aku benar-benar nggak nyangka. Kakak keduamu itu gubernur kota Toro. Yang bisa menentukan hidup mati seisi kota. Kalau kau sudah tahu betapa hebatnya kakakku, bersikaplah lebih bijaksana. Masalah besar, galikan pasal. Masalah kecil, anggap saja nggak ada. Kalian telah melakukan putriku, juga mertuaku. Dengan semena-mena, bahkan memaksa ibuku telanjang. Sekarang kau mau aku anggap masalah ini selesai begitu saja. Kau masih ingin apa lagi? Jangan pikir aku nggak tahu akal busukmu. Kau bisa mengundang Chandra ke sini, hanya karena dia punya hubungan dengan ibunya. Apakah tidak? Kami akan takut dengan itu. Omong kosong. Maya, kau berani sekali memiliki nyonya besar. Kau memang sidang dan chaos. Apa yang kukatakan itu salah? Pecundang ini bisa mengundangmu karena kau tertarik pada Myrna. Kalau bukan karena itu, siapa dia sampai berani memanggilmu? Tadinya aku mau memberi muka pada Chandra. Tapi orang cacat ini sungguh sudah kelewatan. Aku nggak sudi bermain-main lagi. Masih berani melawan? Kau benar parkirnya. Chandra, Kau berani memukulku lagi? Tunggu saja sampai kakakku datang. Apa yang akan kau katakan silangnya, sih? Dan kau, si kursi roda, lebih baik kau tahu diri. Bahkan Chandra nggak bisa menyelamatkanmu. Halo kau pintar. Berlutatlah sekarang dan minta maaf. Patuhi kami.
Kalau aku nggak mau tunggu, Aku memberitahumu, bukan meminta izin. Jika kau nggak setuju, aku akan habisi keluargamu. Ani, Yudi, kau benar-benar membunuh Maya. Aku sangat gak suka. Dayankum dengan melepakan Kilwo. Kau telah membunuh kakakku. Kau bahkan gak bisa bayangkan apa akibatnya. Kau benar. Beratus. Baiklah, perbesar saja masalahnya. Kamu, Chandra. Ambil keputusan secara baik saja. Dengan posisimu, wanita macam apa yang perlu kau miliki? Kenapa ambil risiko demi Myrna? Dalam urusan kotor Yudi, Naonya Myrna sangat berkuasa dan gak bisa diusik. Kalau kau berani bicara omong kosong lagi, akan bunuhmu. Sebenarnya, siapa dia? Sekarang, antara kau dan ayahmu, siapa yang ingin duluan? Dari tadi kau terus mencoba mengancam ibuku. Jadi kau mulai dulu. Hancurkan dia. Aku ingin dia. Nggak bisa jadi lelaki seumur hidupnya. Yudi, kalau kau punya nyali, tunggu sebentar. Dia ponakanku datang dulu. Terubur. Hari ini, aku sudah bilang. Semua anggota keluarga Sultan harus mati. Kalau dia dan aku akan suruh dia menyusul ke neraka. Kau. Ferenci, siapa berani sentuh keluargaku? Ferenci, siapa berani sentuh keluargaku? Kalian punya nyali besar sekali ya. Di wilayahku, berani-beraninya kalian menyentuh keluargaku. Kalian benar-benar cari mati. Not first. Kau harus membelaku. Mereka nggak cuma memakaikan tangan dan kaki istriku. Mereka juga melukaiku. Mereka nggak cuma menganiaya aku. Mereka bahkan membunuh Kamaya. Harus bertindak ini kan. Orang di kursi roda ini terlalu sombong. Kau harus balas dendam. Apa? Maya Mari, kalian benar-benar berani sekali membunuh adikku. Bu Firza, semua ini adalah akibat dari Maya. Menuai apa yang dia tabur? Menuai yang ditabur? Aku hanya tahu satu hal. Siapapun yang membunuh adikku, aku akan musnahkan seluruh keluarganya. Bu Firza, kalau kau berpikir soal kariermu, aku sarankan kau tenang dulu. Kalau enggak, kau pasti akan menyesal dengan tindakan. Di Kota Toro, aku adalah raja. Dan hukum di sini, gak ada penyesalan dari siapapun, gak ada yang kusesali. Yudi, dia adalah. Yudi, dia adalah. Tutup mulutmu. Kesabaranku terbatas. Kalau nggak mau mati, jujur saja. Kalau nggak, aku cari gunung ini atau tidak yang jadi orang terkaya di dunia ini. Kekayaanmu yang bisa melawan negara. Di Kota Toro ini nggak ada artinya. Cuma butuh 2 menit. Kau bego manis. Jadi, kau yang membunuh adikku, kan? Katakan, bagaimana kau mau mati? Jangan lukai ayahku. Hak Firza. Langsung bunuh saja Yudi. Terlalu murah kalau hanya gini. Mending di depan mata. Siksa keluarganya perlahan-lahan. Biar dia tahu akibat terbaik. Yanto, kalau kau berani sentuh keluarga, aku akan membinasakan keturunan dan kerabat. Kau sekarang saja susah jaga dirimu. Mau binasakan keturunan dan kerabatku. Hari ini, aku akan bayarin kau. Melihat dengan mata kepalamu bagaimana aku hina ibumu. Dan kau bicara sok banget, mau mati ya? Benar, aku memang mau mati. Tapi, aku mau mati di perutmu. Aku rasa saran dari paman ini oke juga. Daripada langsung membunuhmu, lebih baik biarkan kau mati perlahan dengan senjata. Berapa lama lagi sampai-sampai? 2 menit lagi, kita akan sampai di tempat baru. Aku gak akan biarin kau sakit nyonya dan baik. Hanya seorang pedagang biasa. Berani tantang aku yang berasal dari dunia bela diri. Benar-benar nggak tahu diri. Jangan sakiti ayah dan nenek. Diana. Lepasin anakku. Kau mau apa? Bu Firza, ada masalah, langsung kami saja. Jangan sakiti dia. Dia masih anak-anak. Jangan sakiti kukuku. Aku bisa kasih seluruh klub Firdaus ke kau. Siapa yang butuh uangmu? Kalau kau mau selamatin cucumu. Jerunio, Char.
Kalau kau bisa membuat senang pamanku, mungkin aku bakal lepaskan Ana dan kukumu. Tapi kalau enggak, siap-siap saja kumpulkan mayat kalian. Mau cari mati ya? Kenapa masih diam aja? Cepetan lepasin baju. Jauh cerita, lucu. Kau sudah keterlaluan. Further. Adikmu yang aku bunuh, kalau kau berani kemari aja. Jangan buru-buru. Nanti aku urus kau. Sekarang nikmati saja pemandangan ibumu yang hina itu. Bunuh adikku. Dan langsung mau mati begitu saja? Kau mimpi. Sakit. Kau bakal lepaskan baju. Atau enggak? Jangan sakiti kukuku. Aku lepas. Ibu jangan. Jangan. Bu Mirna, lepaskan. Lepaskan lagi, terus lepaskan. Jangan ada yang tersisa. Jangan terlalu menindas orang. Kalau keterlaluan terus kenapa? Sakit. Further, kau cari mati ya? Jangan bergerak. Diam atau putrimu jadi taruhan. Aku sedang menunggu untuk melihat. Aku menunggu drama antara putri dan ibumu. Jangan bikin kekacauan. Kalian gak akan lolos. Kau bilang apa? Furza, kau sudah membuat kekacauan besar. Aku ingin lihat seberapa besar masalah ini. Kau lepas atau enggak? Jangan sakiti kukuku. Aku akan melepasnya sekarang. Nenek, jangan lepas. Aku nggak sakit. Jangan pukul kukuku. Aku lepas. Ibu, jangan. Putih, Payless, Wangi, Myrna. Kau nggak menyangka, kan? Kau juga merasakannya sekarang, kan? Ternyata pesonamu masih tetap ada. Ayah, kau benar-benar beruntung hari ini. Sekarang, bisa nggak kau lepaskan cucuku? Nggak mungkin. Kau belum sepenuhnya telanjang. Kau mau kami melepaskan cucumu kalau begitu merangkak ke sini, berlutut, dan buka semua pakaianmu. Kalian bajingan sudah keterlaluan. Kalian ini sekumpulan binatang. Aku nggak akan membiarkan kalian lolos. Kalian yang telah menghina ibuku. Akan kubalas dengan nyawa. Terus kenapa kalau menindas kalian? Di hadapan kekuasaan mutlak, uang itu nggak ada artinya. Kalian ini. Cuma segerombolan semut. Kalian masih diam saja, mau apa? Merangkak ke sini. Berlutut. Dan buka semuanya. Sepertinya kau ingin cucumu merasakan sentuhan tanganku. Yang mematahkan Tulang. Ayah. Sakit sekali. Bunuh aku. Cepat bunuh aku. Diana. Jangan. Aku akan mengikuti perintah kalian. Aku lakukan apapun yang kalian mau. Ibu, anakku, nggak apa-apa kok. Ibu sudah sepuh seperti ini. Wajah atau harga diri, nggak penting lagi. Ibu berutang padamu selama 10 tahun. Sekarang aku nggak bisa biarkan cucuku mati begitu saja. Sekarang, meski aku harus jatuh dan dipermalukan, aku akan tetap melindungi cucuku. Ibu, Aku yang minta maaf pada kalian. Gak bisa melindungi ibu dan Diana. Cepat bangkit. Aku mau melindungi ibu dan Diana. Belum mau berlutut, kau masih ingin dengar jeritan gadis ini ya? aku berlutut. Ayo, semua orang, cepat lihat. Si kaya raya dari kota Toro. CEO dari grup Firdaus. Ternyata, dia sampai telanjang dan berlutut di hadapanku. Ayah, harus ingat. Sebarkan video ini ke grup karyawan grup Firdaus. Lalu sebarkan ke semua platform agar semua orang bisa melihat. Bagaimana rendahnya Myrna sekarang. Bajingan. Sekarang giliranmu. Anakmu itu cuma pembuat masalah. Siapa suruh dia sombong? Emang nasib itu bisa berputar ya? Kak Firza, ayo bunuh mereka. kalian semua
Aku pasti akan membuat keluarga Sutanto membayar harga yang sangat mahal untuk ini. Kekuasaanku sudah membuat Chandra terhina. Selain duduk di kursi roda, apa lagi yang bisa kau lakukan? Misalnya, aku bisa memaksa ibumu berlutut dan menanggalkan bajunya. Atau, aku bisa saja membunuh putrimu sekarang juga. Apa yang bisa kau lakukan terhadapku? Hak Firza. Dia cuma bisa menyaksikan putrinya mati di depan matanya. Firza, apa maksudmu? Aku sudah melakukan semua perintahmu. Apa hakmu ingin membunuh cucuku? Apa hakku? Karena aku yang memegang kuasa hidup dan mati atas seluruh kota Toro ini. Jika aku mau membunuh cucumu, itu karena aku mau. Ada masalah? Kau keberatan? Jika kau berani menyentuh selai rambut pun dari putriku, aku bersumpah akan menghabisi seluruh keluargamu. Menghabisi keluargaku? Kau pikir kau layak? Sekarang juga aku akan membunuh putrimu. Dan aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan. Enggak. Aku justru ingin lihat seberapa besar kekuasaanmu. Sekarang, orangku sudah datang. Aku akan membuatmu paham. Apa itu kekuasaan yang sebenarnya? Kau cuma satu orang lagi. Yang datang untuk mati. Tepat sekali. Kafirza yang sesungguhnya menjadi penguasa kota Toro. Siapapun, bahkan orang hebat pun harus tunduk padanya. Semoga sebentar lagi kalian masih bisa tertawa. Dari mana datangnya orang gak tahu diri ini? Beraninya mencampuri urusanku di wilayah kota Toro. Kalau nggak mau mati, cepat angkat kaki. Urusan di sini. Aku memang akan ikut campur. Kau benar-benar mengkirimat. Siapa kau sebenarnya? Mengapa kau beji kuat? Dewa Perang Utara, Hesti Yahya, menyambut kedatangan Tuan Yudi. Menyambut kedatangan Tuan Yudi. Apa? Dewa Perang nomor 1 di utara, Hestianya. Ternyata dia Hesti Yahya, Dewa Perang nomor 1 dari utara. Konon, kekuatannya nggak tertandingi. Dia memimpin jutaan pasukan dan mengalahkan semua lawan tanpa hambatan. Dia pernah meratakan satu kota musuh sendirian. Bagaimana orang si hebat itu bisa menghormati orang seperti ini? Nggak mungkin. Jago makanan yang sudah aku tinggalkan. Mana mungkin dia punya jaringan atau pengaruh sebesar ini? Nggak kusangka anakku begitu berprestasi. Kalau ayahnya tahu, Pasti akan sangat terkejut sekaligus bahagia. Tuh Hesti, apa kau salah orang? Yudi cuma sampah. Apa yang bikin kamu sangat menghormatinya? berani sekali. Menghina Tuan Yudi? Apa kau bosan hidup? Siapa sebenarnya kau ini? Dengan identitasmu, kau nggak layak untuk tahu siapa aku. Bukannya tadi kau bilang bahwa kau penguasa kota Toro, hukum kota Toro. Katanya siapapun yang melihatmu harus tunduk. Bahkan seorang hebat pun harus melata. Aku, sang orang hebat, akan menaklukkanmu. Apa kau keberatan? Ini semua hanya kesalahpahaman. Kalau aku tahu bahwa bahkan Bu Hesti menghormatimu seperti ini, kalau begitu, biar saja kesalahpahaman ini terus berlanjut. Aku sudah bilang, siapapun yang berani menyentuh keluargaku, tetap sekarang. Keluarga Sutanto sampai nggak tersisa. Hesti, buktikan padanya. Apa itu sentuhan neraka? Yang sesungguhnya, saya. Hesti. Aku gubernur kota Toro. Jabatanku tinggi, kekuasaanku besar. Kalian gak boleh menyentuhku. Barusan kau menindasku dengan kekuasaanmu. Sekarang kekuasaanku lebih tinggi darimu. Kalau aku membalas, apa aku keterlaluan? Aja. Sentuhan neraka itu cuma digunakan pada orang jahat yang gak bisa dimaafkan. Aku gubernur kota Toro. Kalian gak boleh pakai itu padaku. Kau sendiri tahu, sentuhan neraka cuma dagungkau untuk orang yang benar-benar jahat. Kalau begitu anakku bagaimana? Dia masih kecil. Apa dosanya? Saat kau pakai teknik itu, kan aku tambah belas kasihan, kenapa kau nggak berpikir 2 kali? Sekarang, kalau aku menggunakan teknik itu padamu, apa salahku? Tapi aku gubernur kota Toro. Anak itu, apa yang dia bisa bandingkan? Masih berani banyak bicara? Di hadapanku, kau bahkan nggak bisa dibandingkan dengan anakku. Yudi, kalau kau berani menyentuh, akibatnya akan sangat serius. Hajar. Hesti. Yudi. Kakakku pasti akan membalas dendam untuk kami.
Kalian semua satu persatu. Gak bakal ada yang lolos. Kakakku pasti akan menghabisi kalian semua. Paman Danu. Yanto. Cepat. Tolong aku. Cepat, buat aku pingsan saja. Kakak Firza, tenang saja. Aku sudah menelepon kakak sulung. Balas dendammu segera tiba. Kalian berdua memang gak berguna. Benar-benar begitu. Aku minta kalian menyelamatkan aku. Tapi kalian malah ragu-ragu. Takut. Aku mau membunuh kalian. Ya kalian ikut mati bersamaku. Aku akan membunuh kalian. Sekarang, giliran kalian. Aku salah. Jangan gunakan sencahan neraka. Aku salah, belum cukup juga. Sejak kau menyakiti keluargaku, nasibmu sudah ditentukan. Keluargamu akan dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Yudi, jangan terlalu berlebihan. Keluarga kami nggak gampang ditundukkan. Aku berlebihan, memangnya kenapa? Kakak sulungku akan segera datang. Jangan sembunyi di balik Hesti. Apa yang bisa kau lakukan? Kau tahu, kalau kakak sulungku datang, Hesti itu gak ada apa-apanya. Pak Yudi, aku baru saja menyelidiki. Kakak sulung Yanto itu adalah... Aku nggak peduli siapa dia. Kalau dia benar-benar Perani Detang, aku nggak keberatan tambah. Satu lagi orang mati sia-sia. Yudi, Kau boleh menindas kami. Tapi berani sentuh dia, kau akan menyesal. Kau bilang kagak pantas. aku nggak pantas. Tunggu sampai dia datang. Kau akan tahu apakah aku pantas atau enggak. Tapi kau sendiri menghina ibuku, bahkan ingin melecehkannya. Oh, sudah nggak layak hidup di dunia ini. Lesti, potong barangnya. Biar nggak merusak hidup orang lain lagi. Yudi, tunggu sampai keponakanku datang. Dia pasti akan membunuhmu. Gak, dia akan memusnahkan seluruh keluargamu. Serek. Ayah. Bayai. Kau membunuh ayahku. Aku sudah bilang, aku paling benci orangnya berani mencoba menyakiti keluarga. Kau membunuh kakak Firza, membunuh Kak Maya, dan sekarang kau membunuh ayahku. Dengan baik-baik. Saat kakak sulungku tiba, aku bersumpah seluruh keluargamu akan ikut mati dan dikubur bersama mereka. Daripada mengoceh, lebih baik kau khawatirkan dirimu sendiri. Hesti, kirimkan bajingan ini ke akhirat untuk menemui keluarganya. Nggak, jangan. Bu Hesti, percayalah padaku. Kakak sulungku berpengaruh sekali. Kalau kau membunuhku sekarang, kau akan menimbulkan masalah besar. Masalah besar? Aku yakin kau bahkan gak tahu siapa yang sebenarnya kau hadapi. Aku kasih tahu, gak ada yang bisa membantumu. Meski kakak sulungmu datang sekalipun, kau akan tetap mati. Bersiaplah untuk mati. Tunggu. Kalian ini siapa? Beraninya menyentuh adikku? Kak Sinta, akhirnya kau datang. Kau harus membunuh mereka. Mereka sudah membunuh Kak Firza dan Kak Maya. Mereka juga membunuh ayahku, bahkan mematahkan kaki istriku. Kau harus membalas dendam untuk kami, Kak Sinta. Kasinta? Balaskan dendam kami. Apa? Mereka membunuh adik-adik dan pamanku, Keterlaluan. Hari ini, kalian semua harus mati. Bukan begitu. Semuanya gara-gara Yanto. Dia ingin memaksa mencabut sumsum tulang cucuku. Bahkan berniat membunuh seluruh keluargaku. Adikku bisa tertarik pada sumsum tulang cucumu itu. Sudah jadi kehormatan bagi kalian. Beraninya. Kalian melawan. Kau ini kenapa nggak bisa diajak bicara dengan akal sehat sih? Kalian itu nggak pantas bicara akal sehat denganku. Dasar manusia rendahan. Kau berani menghina anakku. Hesti, lumpuhkan dia untukku. Kau cuma dewa pera. Berani melawan selir raja? Apa? Ternyata dia selir raja? Benar sekali. Kak Sinta itu selir raja. Di bawah satu orang. Di atas jutaan orang. Kalian ini sekumpulan pekunda. Sama sekali gak bisa dibandingkan. Awalnya aku gak mau memanggil kakakku yang mulia ini. Tapi, kalian gak tahu diri. Jadi, aku terpaksa membiarkan kalian mati tanpa tempat peristirahatan. Kalian masih ada kata-kata terakhir? Jika nggak ada, aku akan mengirim kalian ke jalan terakhir. Busenta. Kedudukanmu sangat tinggi melambangkan keluarga kerajaan. Pastikan semuanya jelas terlebih dahulu. Diam. Aku mau bertindak bagaimana? Itu bukan urusanmu. Apapun sebabnya, adik dan pamanku meninggal. Jadi kalian harus menebus nyawa mereka.
Ternyata, menjadi seliraja itu memang membuatmu bisa bertindak semaunya. Terus kenapa? Kalian akan mati tengah malam ini. Siapa yang berani melawan? Apa? Karena kau seliraja, keluarga kalian bisa bersikap semena-mena. Dan seenaknya begitu? Apa? Karena kau seliraja, nyawa keluarga kalian lebih berharga. Sedangkan nyawa orang lain gak berarti? Benar. Inilah kenyataannya. Siapa suruh kalian miskin? Siapa suruh kalian gak berdaya? Jika kalian gak tertindas, siapa lagi yang akan tertindas? Jadi kalian benar-benar berpikir, bisa bebas sebebasnya? Sebebasnya. Bagi kalian yang hanya orang kampung, aku adalah hukum, aku adalah langit. Kalian sekelompok orang rendahan. Hari ini aku akan beri kalian pelajaran yang baik. Biar kalian tahu apa itu hukum, apa itu langit, apa bedanya mulia dan hina. Hesti, sekarang aku perintahmu untuk menaklukkan mereka. Laksanakan hukum di tempat. Maaf, Bu Sinta. Aku nggak bisa melaksanakan perintah itu. Kamu buta, ya. Kamu nggak lihat plakat seliraja. Apa kau ingin membangkang? Plakat ITU hanyalah simbol status Silia Raja. Tapi, kau belum berhak memberikan perintah padaku. Siaplah dengan segala hal jika memilih menjadi hewan. Pahlawan dari utara, di sini, kau nggak berharga. Kau pikir dirimu siapa? Dewa perang, lebih cocok disebut hewan penjaga. Kau. Kenapa? Gak suka? Kalau nggak suka ya, kau tetap cuma hewan. Tinggal sini. Aku beri kesempatan terakhir. Jangan paksaku untuk bertindak. Bertindak? Seekor hewan? Apa kau ingin menggigit tuanmu sendiri? Karena kau sangat keras kepala, aku rasa gak ada gunanya lagi. Membiarkanmu hidup. Hewan yang gak patuh. Bunuh saja dia. Hanya ini saja? Kau disebut Dewa Perang Utara? Melihat penampilanmu seperti ini, jelas sekali kamu ini hewan kalah dari utara. Dasar bajingan. Berani sekali kau menghinaku. Mengginimu, itu sebuah kehormatan untukmu. Ini, kartu truf terakhirmu. Benar, Kak? Wanita bernama Hesti ini, Anula Sandrin Turki, dari orang gak berguna ini. Aku bahkan curiga, dia pun mungkin disewa sama Chandra, pakai uang. Dasar kalian sekumpulan kata dalam tempurung. Berhenti berpura-pura hebat. Bukankah kau pengen benci kalau orang mengusik keluargamu? Kalau begitu, aku akan mengusik keluargamu. Tepat di depan matamu. Kalau sekarang kau berani menyentuh ibuku, aku bersumpah akan membunuhmu. Menyentuh ibumu? Bagi kami kaum ele, menyentuh ibumu itu sebuah kehormatan untukmu. Jangan terlalu sombong. Santai saja, nikmati permainannya. Selama aku di sini, orang rendahan seperti mereka gak akan bisa berbuat apa-apa. Diana, lepaskan ibuku. Lepaskan aku. Yanto, sekarang aku akan membunuh seluruh keluargamu. Jangan sentuh nenekku. Binatang. Dasar binatang. Dasar Benetang. Orang tua sialan. Sialan sudah dibuka, malah gak tahu diri. Benetang. Apa kau mampu pura? Kepatahan orang tua ini, Fergie. Dasar binatang. Aku akan menghajarmu. Kau lebih rendah dari binatang. Ayah. Kau orang tua sialan. Beraninya kau memukulku? Aku menantumu. Kau memukulku? Kau percaya nggak? Aku bisa membunuhmu sekarang? Keluarga kami, meskipun mati semua, nggak akan pernah mengakui kau, binatang, sebagai menantu kami. Orang tua sialan, aku sudah lama nggak suka padamu. Sekarang aku pesan. Kekek, aku akan membunuhmu. Kekek. Ayah. Bajingan. Kekek. Kakek pernah bilang, ingin melihat Diana tumbuh dewasa. Diana sayang, Diana jangan menangis ya. Kakek hanya akan pergi ke tempat yang sangat jauh. Ayah, aku akan pergi. Kuserahkan Diana padamu. Diana, selama ini, untuk merawatmu.
Selalu hidup hemat. Biasanya, hanya makan air putih dan roti kukus. Selama bertahun-tahun, anak ini sudah banyak menderita demi merawatmu. Nanti, kau harus menjaga dia dengan baik. Pastikan dia makan dengan baik. Ayah, aku pasti akan melakukannya. Aku akan menjaga Diana dengan baik. Kekek. Diana nggak mau dijaga sama ayah. Diana mau sama kakek. Diana sayang. Baik-baik dengan ayahmu. Sayang sekali, kakek nggak bisa melihatmu tumbuh menjadi dewasa. Pesan. Ayah, Tuan Yudi marah. Cepat, dalam 2 menit. Kita harus sampai. Dasar tua bangka. Kau terlalu banyak bicara, nggak tahu malu. Sekarang kau akhirnya mati ya. Memang pantas mati. Besan, ayah, nenek, cepat bawa kakek ke rumah sakit, ayo. Diana, kakekmu sudah, kakek nggak mati, dia nggak mati. Bawa dia ke rumah sakit, tolonglah. Ayo. Benar. Diana benar. Dia nggak akan mati. Dia nggak akan mati. Pesan. Cepat-cepat bawa ke rumah sakit. Pesan. Chandra, cepat. Cepat bawa mertuaku. Bawa ke rumah sakit untuk pertolongan pertama. Dengan segala cara. 3 tahun ini, kalau bukan karena dia, aku nggak mungkin bisa bangun lagi. Diana juga nggak akan hidup sampai sekarang. Cepat pergi. Tuan Yudi, Pak Joko sudah. Cepat pergi. Baik. Dia sudah nggak bernyawa lagi. Masih dibawa ke rumah sakit, dia sudah benar-benar mati. Ini benar-benar konyol. Kau yang buat kakekku mati. Kau memang orang jahat, Diana. Diana, berani jejerku. Kau mau apa? Jangan sakiti. Minggir. Enggak. Sebentar lagi giliranmu. Benetang, jangan sentuh anakku. Bocah nakal. Kau suka menggigit, ya? Kalau begitu, aku akan mencabut gigimu. Satu persatu. Jangan, Diana. Jangan tolong. Bajingan, jangan sakiti anakku. Kalau kau berani, tetapi aku. Baiklah. Setelah aku mematahkan semua gigi anakmu, baru aku akan menghadapmu. Tunggu saja. Gak, jangan. Aku mohon, lepaskan cucuku. Kalau kau ada masalah, hadapi aku. Jangan bunuh cucuku. Bunuh aku saja. Aku mohon, lepaskan dia. Sungguh konyol. Nyawamu semua ada di tanganku. Entah aku melepaskan atau enggak, aku bisa menyiksamu, membunuhmu. Kau perempuan tua, tidak punya hak untuk bernegosiasi denganku. Sinta, kau sudah terlalu semena-mena. Tuan Yudi akan membunuh seluruh keluargamu. Bahkan dewa perang dari utara diinjak kakak perempuan. Pecundang ini, apalagi yang bisa diandalkan? Kalau dia memang punya kemampuan, mana mungkin dia hanya diam saja. Dan melihat putrinya aku pukuli, Kau itu seperti katak dalam tempurung. Kalian sama sekali nggak tahu betapa besar kekuatan yang sebenarnya kalau kalian luar. Oh, begitu? Kalau begitu, ayo kita lihat apa yang masih bisa dilakukan. Pecundang yang duduk di kursi roda ini. Ibu, Sinta, kau berani menyakiti ibuku? Hari ini aku bersumpah akan menghancurkan kalian jadi serpihan. Membunuh ayahmu, terus kenapa? Membunuh ibumu, terus kenapa? Statusmu cuma rakyat biasa, selain marah-marah nggak berguna. Apa yang bisa kau lakukan? Sekarang, aku bahkan mau melukai putrimu. Dan apa yang bisa kau perbuat? Aku akan membunuh kalian semua. Para binatang. Kau mau apa? Berani melukai permaisuri? Itu sama saja memberontak. Fawani,
Berani kau. Bertindak semena-mena. Permainkan nyawa orang. Kau bangga diri kemana? Hesti, kau benar-benar berani. Kau malah berniat membunuh Silir Raja. Tindakanmu ini pemberontakan. Aku meski seorang perempuan. Tetap tahu arti decision ketika raja dan negara. Aku paham akan tugasku. Seumur hidupku. Aku berjuang demi tanah air, demi rakyat, demi seluruh bangsa. Aku selalu berada di garis depan. Hingga maut menjemput. Dan kau bilang aku memberontak? Kau seharusnya mengikuti perintahku, Melendemke. Tetapi sekarang kau membunuh Penggawati. Dia menghanuskan pedang pedaru. Ini pembangkangan, ini pemberontakan. Aku, bersama jutaan prajurit di Dobria, gak pernah menjaga kepentingan kalian, para bangsawan. Kami menjaga sesuatu yang lebih besar. Kami melindungi tanah luas negara Damar ini, dan seluruh rakyatnya. Hari ini, aku, Hesti, meskipun harus mengorbankan nyawaku, akan menghentikanmu. Kau ingin menghentikanku dengan kemampuan seperti itu? Kalau kau hewan terjaga sudah berani memberontak, maka kau pantas mati. Tuanku, kita hanya 1 menit lagi dari tujuan. Segera cepat. Aku beri kau satu kesempatan terakhir. Kau sujud dan minta maaf sekarang juga. Tunjukkan penyerahan dirimu. Maka aku akan mengampunimu. Kalau enggak, sekarang juga kau, si dewa perang dari utara, akan mati. Dengan tuduhan pemberontakan, nama dan kehormatanmu akan hancur berantakan. Aku Hesti meskipun seorang perempuan. Kedua lutut ini dilahirkan berdiri tegak. Aku nggak akan pernah sujud pada kekuasaan tiran. Atau pengkhianat negara. Kalau begitu, bersiaplah untuk mati. Serang. Kalau kalian berani membunuh Hesti, Aku Mirna, bersumpah di sini. Meskipun aku harus mengorbankan seluruh kekayaan grup Firdaus yang bernilai triliunan, akan kuhancurkan keluarga kalian sampai habis. Grup Firdaus. Apa artinya itu? Di hadapan kekuasaan, mutlak keluargaku, grup Firdaus itu nggak lebih dari semut yang sedikit lebih besar. Kak Sinta, serahkan grup Firdaus padaku. Setelah aku menguasainya sepenuhnya, aku akan membunuh Mirna, si orang cacat di kursi roda itu, dan semua kerabat mereka. Bukankah dia bertekad menghancurkan keluargaku? Maka aku akan menggunakan hartanya. Untuk menyiapkan seluruh keluarganya. Kalian gak akan punya kesempatan untuk melakukannya. Mendekati ajal, masih juga keras kepala. Yanto, cepat, bunuh mereka semua. Yusuf masih menunggumu. Baiklah. Aku akan bunuh mereka sekarang. Beruntung hari ini moodku lagi bagus. Aku beri kau satu kesempatan. Di sini ada 4 orang. Aku hanya akan membunuh 3. Tapi aku nggak tahu siapa yang harus kusisakan. Jadi, kau yang memilih. Tinggalkan 1 orang. Apakah itu ibumu, anak perempuanmu, atau kau sendiri? Pilihan ini sangat menarik. Yudi, kau punya 1 menit untuk memilih siapa yang diselamatkan. Kalau enggak, semuanya mati. Sinta, di atas langit, masih ada langit. Orang-orang Tuan Yudi sudah dalam perjalanan. Kalau kalian terus bertindak seperti ini, tunggulah kehancuran total kalian. Orang-orang si pecundang datang. Terus apa? Selama aku ada di sini, siapapun yang berani membantunya akan mati. Lagi pula, anak buahku sudah mengepung tempat ini dalam radius 10 mil. Orang-orangmu ingin masuk? Nggak mungkin. Seli Raja sedang menpus sesuatu tidak. Orang-orang tidak masuk. Minggir. Kami pengawal Seli Raja, beraninya kau bertindak. Kurang ajar terhadap kami. Mencari mati ya, yang mencari mati itu kalian. Hamba yang hina ini gak tahu tempat. Mohon ampun Tuan, minggir. Sayang, Yudi, si pecundang ini, dia menghancurkan hidupku. Kau cepat patahkan kedua tangannya, balaskan dendamku. Baru benar tahu. Rasanya kecewa. Yanto, kau berani. Kalau punya nyali, hadapi aku langsung. Kalau kalian berani menyentuh dia, seluruh leluhur keluargamu akan kusiksa sampai generasi ke-18. Menyiksa seluruh leluhur sampai generasi ke-18? Itu ide yang menarik. Setelah aku bunuh pecundang ini, aku akan gali semua leluhurnya sampai generasi ke-18. Sudahlah, nggak usah buang waktu sama orang-orang rendahan ini. Mereka nggak pantas. Cepat habisi mereka semua. Sayang, kalian gak punya kesempatan. Orang berikutnya yang akan mati, itu kalian. Kau pasti takut sekarang.
Biar aku tunjukkan siapa yang akan mati lebih dulu. Kalau kau berani, keluarga Sutanto akan kuhancurkan. Kalau kau berani sentuh dia, keluarga Sutanto akan kuhancurkan. Kau masuk lewat mana? Anak buahku telah menguasai area sejauh 10 mil. Kau dengan pasukan kecil seperti ini. Berani menghalangi aku. Beraninya kau menghina pengawal pribadiku. Buka matamu dan lihat siapa aku. Selir raja sepertimu hanya pecundang. Beraninya kau. Menghina selir raja. Apa kau mencari mati? Aku bakal siapa yang berani? Kau itu Pangeran Cipto, Ava? Pangeran Cipto yang punya pasukan besar, sangat berkuasa, dan menjadi perwakilan di Ordo Naga Dewa. Pangeran Cipto, kenapa kau bisa ada di sini? Aku Cipto Singa menyambut kembalinya sang raja. Siapa sebenarnya dirimu? Bahkan Pangeran Cipto pun begitu menghormatimu. Aku sudah bilang dari awal, aku itu sosok yang gak bisa kalian ganggu. Kau kan mau membandingkan kekuasaan denganku. Sekarang aku pakai kekuasaanku untuk menindasmu. Kau terma. Kau enggak? Kau bilang Yudi itu. Gekondeng, kan? Kenapa Pangeran Cipto malah tendak sama dia? Aku juga nggak tahu. Aku nggak tahu kapan anak itu jadi sehebat ini. Pak Yudi, tadi itu cuma kesalahpahaman kecil saja. Aku minta maaf. Kita ini orang-orang besar dengan kekuasaan. Jadi masalah ini, biarkan selesai di sini. Lagi pula, makin banyak teman, makin banyak jalan. Makin banyak musuh, makin banyak tembok. Kau belum pantas jadi temanku. Kak Sinta, Siapapun yang berani menghina Pak Yudi. Harus mati. Pangeran Cipto, kau gak bisa bunuh dia. Dia adalah pengawal pribadi yang dikirimkan Raja Cakra padaku. Kalau kau berani menyentuhnya, Yanding gak akan diam saja. Aku sudah bilang. Siapapun yang berani hina Pak Yudi. Semuanya harus mati. Gila, benar-benar gila. Kau berani membunuh pengawal pribadiku. hari ini bukan hanya pengawal pribadimu yang mati. Keluarga Sutanto juga akan mati. Suamiku adalah Raja Cakra. Kedudukannya jauh lebih tinggi dari Pangeran Cipto. Kalau kau berani menyakitiku, suamiku pasti akan membantai kalian semua. Betul, betul. Raja Cakra adalah adik kandung Raja Negara. Kalau kau berani membunuh kakakku, kau akan dihukum berat atas pelanggaran hukum, hingga merusak seluruh keturunanmu. Yudi, dia memang memiliki status selir raja. Mungkin sebaiknya kita biarkan saja. Yudi, kalau kau takut, lepaskan kakakku. Lalu serahkan dia kepada kami. Siapa tahu, kami bisa bebaskan kau. Kalau enggak, tunggu saja sampai suami kakakku datang. Biar kau tahu akibatnya. Benar, Yudi. Sekarang lepaskan aku dan minta maaf. Ayah, sekarang kau sudah sadar. Dan nenek juga bisa merawatmu. Meskipun Diana meninggal, itu sudah pantas. Ayah, jangan lagi melakukan hal yang membahayakan orang lain demi Diana. Dengar enggak? Putrimu aja sudah berpikir begini. Kau nggak takut dibinasakan satu keluarga? Diana, tenang saja. Ayah nggak akan apa-apa. Ayah sudah janji akan menjaga kalian. Tapi, ayah biarkan kalian terus-menerus menderita. Karena mereka, kalau ayah nggak membela kalian, maka ayah nggak layak jadi ayahmu. Apalagi jadi anaknya Nek. Yudi, kau mau aku habisi semuanya ya? Apa kau lupa apa yang aku katakan? Hari ini, aku akan menghancurkan seluruh keluarga Sutanto. Nggak ada yang akan selamat. Yudi, apa maksudmu? Maksudku, kau sudah menyakiti mertuaku, menindas putriku, menghina ibuku. Bukan seharusnya. Keluarga Sutanto musnah dari muka bumi. Kau juga telah melukai anakku, menghina kehormatan militerku. Memangnya kau nggak layak dihukum mati? Kau mau apa? Bukankah kau suka bersujud? Hari ini aku akan biarkan kau sujud sampai puas. Lalu, aku akan membunuhmu dan membalaskan kehormatan ibuku serta mereka. Tunggu dulu. Yudi, Suamiku itu Raja Cakra, aku itu selir raja. Aku bisa memberimu uang, kekuasaan, dan kedudukan. Apa kau benar-benar mau membunuhku? Merusakku hanya untuk dendam ini? Hanya seorang cakra yang biasa saja
Apakah dia layak memberiku uang? Hai kuasa. Atau kedudukan? Sungguh, itu sangat konyol yang aku punya. Aku enggak kekurangan yang seperti itu. Yakin dia sudah diharapkan. Bajingan. Kau berani menyakitiku dan menghancurkanku. Sekarang, kecuali kau membunuhku, aku pasti akan membunuh kalian semua. Kau kira Annie Sister you? Lalu bisa selesai begitu saja? Kau menyakiti mertuaku, menindas putriku, menghina ibuku. Kau pikir bisa begitu saja menyelesaikan semuanya? Tadi kau hanya bersujud beberapa kali. Itu baru pemanasan. Sekarang, utang nyawa, bayar nyawa. Kau sudah membuatku seperti ini. Kau masih mau apa? Tentu saja, aku akan mengirimmu ke sana. Bertemu para saudarimu, Pangeran Cipto. Antarkan Sinta ke jalan yang terakhir. Sinta, berjalanlah dengan tenang. Laurenti. Aku lihat siapa yang berani menyentuh istriku. Kak Cakra, dia adalah Yudi. Orang brengsek ini membunuh Kak Firza dan Maya, lalu membunuh ayah. Sekarang dia mau membunuh Kak Sinta. Kalau kau terlambat sedikit, aku dan Kak Sinta sudah mati di tangannya. Kak Cakra. Yudi bilang, Yandi itu nggak ada artinya. Kau harus pastikan dia nggak lolos. Sayang, kau harus membalaskan dendamku. Bukan hanya membunuh Yudi, tapi juga Hesti, Chandra, dan Sipto. Mereka bekerja sama, menindasku. Tenang saja, sayang. Mereka semua akan mati sekarang juga. Sekelompok semut kecil. Berani sekali mereka. Bahkan berani mengganggu selir raja. Sekarang, kalian semua jangan berharap bisa hidup keluar dari sini. Bahkan, aku ingin seluruh penduduk kota Toro membayar harga yang setimpal. Yendi, kau nggak seharusnya melakukan ini. Kau harusnya bertanya dulu. Siapa yang benar, siapa yang salah. Dalam masak, Panatang, bagaimana aku menjalankan urusanku? Itu bukan urusanmu. Berani mengganggu istriku. Itu salah. Itu pantas dihukum mati. Cepat bersujud dan meminta maaf pada istriku. Kalau enggak, aku akan menghancurkan kalian. kau sebagai Raja Cakra mestinya bisa bedakan benar, salah. Bukan demi hak dan bertindak sun angwena. Sampai menyakiti orang yang gak bersalah. Di bawah seorang raja, semua adalah semut. Di sini, yang benar dan yang salah nggak penting. Yang penting adalah siapa yang mengikutiku akan percaya. Siapa yang menentang akan mati. Aku dengan tegas bisa katakan, karena kalian melukai istriku seperti ini, aku akan membuat seluruh kota Toro membayar untuk impanannya. Raja Cakra, masalah kita ini nggak ada sangkut pautnya dengan rakyat kota Toro. Jika kalian berani, datanglah ke kami. Nggak perlu melibatkan seluruh kota Toro. Apa yang terjadi pada istriku di kota Toro? Nggak berkaitan dengan warga kota Toro. Lagi pula, mati hidupnya sekumpulan semut ini. Nggak seharusnya dipermasalahkan. Ratusan ribu pria dari wilayah utara relakan nyawa demi menjaga perbatasan, menjaga rakyat. Hari ini, selama aku masih bernapas. Kalian nggak akan membunuh orang nggak bersalah. Hesti, walaupun kau dua perang dari wilayah tengah, pasukanmu yang berjumlah 100.000 itu nggak akan bisa keluar dari wilayah utara. Sekarang, apa yang bisa kau lakukan padaku? Lalu bagaimana dengan aku? Apa sekarang aku bisa menghentikan? Septo, siapa yang memberikanmu ilusi ini? Beraninya menantangku. Ingat baik-baik, kau seorang pangeran, sedangkan aku seorang raja. Kau mengerti, kan? Benar. Suamiku nggak hanya seorang raja, tapi juga berdarah raja. Bagaimana mungkin pangeran sepertimu dapat disejajarkan dengan kami? Pangeran Cipto, lebih dari sekadar nama. Lantas, aku yang mewakili Ordo Naga Dewa. Apa itu cukup berharga? Ordo Naga Dewa? Itu hanya organisasi lemah. Beraninya menipuku. Kau benar-benar sudah nggak diselamatkan lagi. Raja Cakra, kau berani menghina Ordo Naga Dewa? Septo, meski kau bilang begitu, kau memang wakil dari Ordo Naga Dewa. Tapi, sejak 3 tahun lalu ketika pemimpin Ordo Naga Dewa menghilang, Ordo Naga Dewa telah jatuh dalam kesunyian. Hingga kini, sudah nggak ada artinya lagi tanpa kemuliaan dan kejayaan masa lalu. Septo, Hesti, dan Chandra, kalian bertiga itu cuma binatang, pembawa petaka. Apa yang kalian sombongkan? Keparat. Aku kira kuil naga suci itu hebat. Ternyata cuma tinggal sangkang kosong. Septo, kau memang ahli dalam manipulasi. Kak Cakra, cepat hancurkan mereka yang hina itu. Jaminan balas dendam untuk kakakku dan aku. Gak bisa. Sebelum mereka mati, harus kuberi 100 sayatan di wajah mereka. Biar mereka merasakan sedikit penderitaan yang aku alami. Septo, belum dapat lakukan apa yang diinginkan istriku. Apa kau ingin? Aku membinasakan seluruh keluargamu. Meski kau adalah Raja Cakra,
Kau belum punya hak untuk memerintahku. Belum punya hak. Bagaimana kalau kita tanya saja pada tinjuku? Apa aku punya hak atau enggak? Raja Cakra, kenapa tiba-tiba kau jadi sehebat ini? Setahun lalu kau bahkan bukan lawanku. Tapi tadi, Kenapa kau bisa dengan mudah mengalahkanku? Suamiku itu seorang jenius ilmu bela diri. Kemajuannya pesat, mana bisa dibandingkan dengan pangeran yang sudah jatuh miskin. Gak mungkin. sekalipun dia genius, gak mungkin dia bisa meningkat sehebat ini. Sudah cukup bicara. Sekarang waktumu habis. Jangan menyakiti Pangeran Cipto. Pak Yudi, maafkan aku. Aku mengecewakan Anda. Aku bukan tandingan Raja Cakra. Semua ini salahku. Aku nggak mampu melindungimu. Nggak, kalian sudah melakukan yang terbaik. Alasan kalian kalah darinya sekarang. Karena Raja Cakra mempelajari ilmu jahat. Kalau dugaanku benar, dia mencuri dan mempelajari ilmu penyedot bintang dari negeri Fusa. Apa aku salah? Anak kecil, kau tahu terlalu banyak. Kau akan akad mati bersama mereka. Raja Cakra, ingatlah. Pangeran Cipto itu anggota Ordo Naga Dewa. Kalau kau membunuhnya, apa kau sudah memikirkan konsekuensinya? Perempuan jalang. Sudah kubilang tadi, Ordo Naga Dewa itu cuma tinggal nama. Siapa bilang? Ordo Naga Dewa. Sudah tinggal nama. Siapa bilang? Ordo Naga Dewa. Sudah tinggal nama. Negeri luas dan makmur ini, dari ujung ke ujung, Ordo Naga Dewa menguasai semuanya. Nama besar Ordo Naga Dewa masih sanggup mengguncang zaman, mengungguli ratusan negeri lainnya. Dan kau hanya seorang raja biasa. Beraninya menantang keagungan Ordo Naga Dewa. Apa kau sanggup menanggung murka Ordo Naga Dewa? Mereka bilang informasi. Pagi kejayaan Ordo Naga Dewa, tujuan yang menggerbangkan segala untuk kemakmuran negara damai. Tanpa mereka, di mana kalian menemukan kedamaian saat ini? Dari mana asal kekayaan dan kejayaan kalian? Kalian ini apa? Beraninya menghina memberi. Ayah benar-benar keren. Ordo Naga Dewa hebat apapun. Itu dulu. Lagi pula, apa urusannya Ordo Naga Dewa sama kau? Benar, kau tembakkan diri saja. Gak kuat, berani bicara besar. Di depan suamiku, siapa yang kasih kau nyali? Kalian menikmati kekuatan Ordo Naga Dewa, tapi bukannya berterima kasih, malah menyakiti dan menghina prajurit kami. Apa hak kalian, Raja Cakra, pemuda, bahkan Cipto pun? Kalau melihatku hanya bisa tunduk, berani sekali kau mengguliahi aku. Kau pikir kau siapa? Akulah pemimpin Ordo Naga Dewa. Aku telah kembali. Selamat kembali, pemimpin Ordo Naga Dewa. Apa? Dia benar-benar pemimpin Ordo Naga Dewa. Nggak mungkin, sama sekali nggak mungkin. Pecundang seperti dia. Mana mungkin dia jadi pemimpin? Hasti-hasti dan mereka hanya takut mati. Jadi mereka menyuruh Yudi pura-pura jadi pemimpin dengan tujuan agar Raja Cakra percaya pada mereka dan mereka bisa melarikan diri. Gak mungkin. Ayahku gak akan pernah berbohong. Ilmu penyedot bintang. Jangan sakiti putriku. Diana, apa yang kau lakukan? Lepaskan putriku. Oh kebal. Bukannya kau pemimpin Ordo Naga Dewa? Bukannya kau sakti manduguna? Bukannya kau sang petarung tangguh yang bisa menantang 9 negara? Sekarang aku mau lihat bagaimana seorang pecundang seperti dirimu yang bahkan berdiri saja nggak bisa. Selain menyaksikan dan mati. Kepala sendiri anak mati di tanganku. Apalagi yang bisa kau lakukan? Lepaskan putriku. Mungkin aku bisa memberi kesempatan untuk mati dengan cepat. Kalau enggak, aku bersumpah akan mencincang kalian. Semua sampai enggak bersisa. Mensingkanku? Kau bahkan gak bisa berdiri tegak sekarang. Apa hakmu untuk bicara besar? Cuma mengandalkan Hesti dan Cipto, dua pecundang itu. Kalau kau benar-benar pemimpin Ordo Naga Dewa dan memang punya kemampuan, selamatkan putrimu dari tanganku dulu. Baru bicara besar. Jangan bunuh cucuku, Raja Cakra. Kau sebagai raja, bagaimana bisa melakukan perbuatan serendah itu? Menang jadi raja, kalah jadi abu. Proses nggak penting. Yang penting adalah hasilnya. Aku kasih kau kesempatan terakhir. Lepaskan putriku.
Mungkin aku akan memberimu peluang untuk bertarung lawan satu denganku sampai mati. Walaupun aku cukup kuat untuk membunuhmu hanya dengan sekali tamparan, aku lebih suka melihatmu merasakan penderitaan saat putrimu mati di tanganku. Kalau kau nggak berusaha sekarang, putrimu bakal mati. Suamiku, jangan banyak omong sama dia. Bunuh saja Diana lebih dulu. Aku ingin lihat apa yang dia pura-purakan. Aku nggak percaya dia benar-benar seorang pemimpin Ordo Naga Dewa. Dewa Naga hidup kembali. Dia pemimpin Ordo Naga Dewa. Apa yang sedang terjadi di sini? Bagaimana mungkin dia pemimpin Ordo Naga Dewa? Selesai sudah. Pecundang itu. Meski di kursi roda, memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Keluarga Sutanto. Tamat sudah. Aku benar-benar bodoh. Aku gagal meraih kekayaan besar. Di bawah raja, semua hanyalah semut. Raja Cakra. Sekarang kau katakan, siapa rajanya? Dan siapa yang cuma semut? Pemimpin Ordo Naga Dewa, aku pikir ini pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Saat kau melukai Cipto, saat kau menyakiti putriku, kenapa kau nggak bilang itu kesalahpahaman? Sekarang giliran, dan kau malah bilang ini kesalahpahaman? Mana ada hal semudah itu? Di dunia ini, Yudi, apa kau benar ingin menghancurkan segalanya? Meski kau pemimpin Ordo Naga Dewa, lalu apa saat tadi kau berdiri separuh kekuatan, musuh sudah terkuras. Aku mundur hanya karena kau berhasil menyerangku secara tiba-tiba. Lagi pula, kau tahu aku memiliki ilmu penyedot bintang. Menurutmu, apakah kau bisa mengalahkanku? kalau begitu, cobalah saja. Sekarang, kita lihat apa kau yang mati atau aku yang binasa. Baik. Dasar orang gak tahu diri. Awalnya aku ingin membiarkanmu hidup untuk menjadi boneka. Tapi kalau kau ingin menghancurkan segalanya, jangan salah main aku. Bawakan pedang. Pemimpin hati-hati. Pedang datanglah. Mana mungkin? Berurusan kau. Bahkan berdiri saja nggak kuat. Apa kalian kira bendera berfuru? Darah ini cuma bendera biasa. 3 bendera ini mengandung keyakinan seluruh pasukan Ordo Naga Dewa. Mereka juga membawa peruntungan negara damar. Kalau ketiga bendera ini digabungkan, mereka bisa membuat pemimpin kembali ke puncak kejayaannya. Oh, jadi begitu. Jadi begitu ya. Astaga, kalau tahu begini, dari awal aku sudah menghancurkan ketiga bendera itu. Gak, mestinya aku langsung membunuh Yudi yang gak berguna itu supaya semua ini gak terjadi. Tapi sekarang tahu pun, semua sudah terlambat. Yudi bukan? Pemimpin Ordo Dewa Naga. Aku tahu aku salah. So, keluarga Sutanto, aku gak akan ikut campur lagi. Kumohon, lepaskan aku kali ini. Sayang, apa yang kau bicarakan? Jangan panggil aku, sayang. Lihat dirimu sendiri, dasar tolol. Kau dan tindakan bodohmu itu. Apa salahku sampai harus menanggung semua ini? Sebenarnya, aku bisa saja memberimu kesempatan hidup. Tapi, kau benar-benar nggak tahu diri. Dan menyakiti putriku. Yudi, kau benar-benar nggak mau beri aku sedikit pun muka? Kau itu sebenarnya apa sih? Apa aku harus kasih muka ke kau? Meski kau pemimpin Ordo Naga Dewa, terus kenapa? Aku ini Raja Cakra, Sirang Raja. Kerajaan sekarang. Kalau aku bersalah, kau juga nggak punya hak buat bunuh aku. Hanya raja yang bisa mengadili aku. Kau tahu nggak pedang apa yang ada? Di tanganku ini pedang pembantai dewa. Pedang pembantai dewa? Nggak mungkin. Gimana mungkin kau punya pedang pembantai dewa? Itu pedang yang hanya dimiliki raja. Mana mungkin Raja Casey itu ke kau? Pedang pembantai dewa ini. Fungsinya untuk menumpas musuh dari luar dan menghapus pengkhianat dalam negeri. Dengan izin khusus kekuasaan raja, aku bisa membunuhmu tanpa pikir panjang. Menghabisimu itu. Bahkan terlalu mudah. Pemimpin Ordo Naga Dewa, aku bisa minta maaf ke kau. Aku bersetuju. Bersetuju tak minta maaf ke kau. Gimana? Setuju nggak? Ilmu penyedot bintang. Hisap sekarang. Ini nggak mungkin. Nggak mungkin. Oh, jadi nggak bisa hisap sih? Aku punya perlindungan Dewa Naga. Ilmu penyedot bintangmu itu. Gak ada apa-apanya buat aku. Kau keras kepala. Terus-menerus melewati batasanku. Kau pantas mati. Suamiku, kau nggak boleh mati. Suamiku,
Kau telah membunuh suamiku. Bagaimana mungkin kau berani melakukan ini? Dia biarkan kalian bertindak semena-mena, mencuri ilmu hitam dari negeri Fusa, dan bahkan melukai putriku. Satu tetesan pedang diriku adalah hukuman yang terlalu ringan baginya. Dia Raja Cakra, adik kandung penguasa negara. Kaisar nggak kebal hukum, hukum berlaku adil. Apalagi, kau hanyalah seorang raja kecil. Jika penguasa bertindak sewenang-wenang, aku akan menantu Kedua. Kau membunuh suamiku, menghancurkan wajahku. Aku nggak akan diam saja. Jangan bunuh aku. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar sadar akan kesalahan. Aku mohon jangan bunuh aku. Semua ini salahnya. Perempuan jalan ini. Yang menyuruhku. Sekarang juga akan kubunuh dia. Untuk membuktikan ketulusanku. Bagaimana? Suamiku. Jangan, aku telah melahirkan anak untukmu. Kau pernah berjanji akan mencintaiku seumur hidupmu. Siapa yang peduli pada anak yang kau lahirkan? Kalau bukan karena kau, keluarga Sutanto nggak akan hancur seperti ini. Ini semua salahmu. Pergilah mati. Ini salahmu. Kau yang menyebabkan ayahku mati. Kau penyebab kematian kakak-kakakku. Kau yang menyebabkan kematian kakak. Karena dirimu, keluarga Sutanto harus hancur lebur seperti ini. Aku mau padamu. Kau pantas mati. Yudi, bukan Hamilton. Aku mohon padamu. Kumohon lepaskan aku. Kumohon lepaskan aku. Terima kasih, pemimpin. Bawa dia ke penjara Jelap Sembilan Lapis. Penjara Jelap Sembilan Lapis. Tempat tanpa sinar matahari. Hidup di sana lebih buruk daripada mati. Enggak, aku nggak mau pergi ke sana. Aku lebih baik mati daripada harus pergi ke sana. Aku nggak akan pergi. Orang egois seperti dirimu. Gak pantas melihat cahaya. Kau sih harusnya jatuh ke dalam kegelapan selam itu. Dan mengakhiri sisa hidup. Bawa dia pergi. Aku nggak mau ke penjara gelap 9 lapis. Aku lebih baik mati. Bu Mirna, ada kabar baik. Kakek dan nenek Diana berhasil diselamatkan. Mereka semua berhasil dipulihkan. Baik, aku akan segera ke sana.